Aldo Main Anomaly Resolution Office, series Jepang yang menceritakan bagaimana sebuah kasus yang bersinggungan dengan dunia lain. Terdapat agensi khusus untuk menangani kasus-kasus seperti itu. Kita akan mulai dari episode 1. Terjadi kasus di mana tubuh korban menghilang hanya menyisakan pakaian serta rambut dan barang-barang lainnya. Di internet, ada yang mengklaim melakukan semua itu. Dia menggunakan nama Hiruko dan mengklaim sebagai seorang dewa. Dia bertujuan untuk melakukan permulaan dunia yang baru. Sebagian publik ada yang mendukungnya dan ada juga takut dengan teror yang Hiruko lakukan. Sekarang pindah ke sisi lain. Koyume Amano, seorang polisi yang dipindahkan ke kantor resolusi anomali semua domain, atau disingkat KRASD, atau nanti kita sebut sebagai kantor anomali. Amano bertemu dengan Serita, seorang pengantar barang yang sekali-sekali sering ditugaskan oleh kantor anomali. Dia mengajak Amano untuk mengantarnya ke kantor itu. Sampai di sana, Amano bertemu dengan wakil dari kantor anomali bernama Okitama Miyabi. Sekarang Okitama akan menjelaskan apa itu kantor anomali. Kantor ini didirikan untuk menyelidiki entitas dunia lain yang ada secara rahasia sejak pemerintahan Meiji, dan saat ini bertugas di bawah sekretariat kabinet. Perwakilan dari sekretariat adalah Naobi Yoshimichi yang akan melaporkan kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia lain kepada kepala ketua anomali cabang Tokyo, yaitu Okino Tamio. Dan Okitama menunjukkan kasus yang terjadi saat ini, yaitu kasus penculikan roh yang sudah dimulai sejak 6 bulan lalu. Para korban hanya meninggalkan pakaian dan barangnya, tidak dengan mayatnya yang hilang dari TKP. Setelahnya muncul di internet sebuah pernyataan dari seseorang yang bertanggung jawab atas kasus ini, bahwa semua ini perbuatan dari dewa, dan orang itu mengaku sebagai salah satu pilar para dewa, bernama Hiruko. Berdasarkan kepercayaan Jepang, Hiruko lahir dari pasangan dewa, Izanami dan Izanagi. Dia ditelantarkan orang tuanya dan dihanyutkan ke laut dengan perahu buluh. Dan setelahnya tidak ada cerita apapun mengenai Hiruko, menjadikan dia dewa tragis yang diselimuti misteri. Para korban saat ini mayoritas terjadi pada orang elit dan kaya raya, menjadikan masyarakat bawah seakan mendukung perbuatan Hiruko dan dianggap sebagai pelopor permulaan baru. Karena inilah kantor anomali ditugaskan untuk mengungkap identitas Hiruko dan menangkapnya. Sekarang Okitama dan Amano akan pergi ke Divisi 1 Kepolisian Jepang yang bertugas menangani kasus Hiruko ini. Tapi sebelum itu Amano menanyakan mengapa dia dipindahkan dari Divisi Humas ke kantor anomali ini. Padahal dia tidak mempunyai pengalaman penyelidikan ataupun mengenai dunia lain. Ukino menjawab Amano mempunyai potensi untuk berada di kantor anomali. Dan tiba mereka berdua di bagian Divisi 1. Terdapat 3, tapi hanya 2 orang yang difokuskan di divisi ini, pertama adalah Inspektur Aranami dan Ninomiya Nonoko. Sedangkan satunya tidak pernah disebutkan namanya sepanjang series ini. Sejauh ini Divisi 1 mencurigai Rui Matsumiya sebagai Hiruko. Total 8 insiden sudah terjadi, di mana 3 diantaranya berada di sekitarnya secara berturut-turut. Korban pertama ditemukan di atas gedung. 2 liter darah dan sedikit rambut ditemukan. Diketahui bernama Juri Aihara. Kedua adalah Kirara Ikoma, seorang perawat yang ditemukan 4 hari kemudian di sebuah gang di dekat TKP pertama. Dan terakhir adalah Mitsuru Suruga, bekerja di sebuah bar, dan semuanya Rui adalah orang pertama yang berada di TKP masing-masing. Tapi Rui mempunyai alibi yang sempurna. CCTV terlihat Rui bekerja di kantor bersamaan di waktu kejadian. Rui adalah seorang idol bawah tanah. 3 orang tersebut adalah penggemar fanatik dia.
Dalam pandangan polisi, kemungkinan Rui mempunyai komplotan. Tapi menurut Okitama, mungkin saja ini perbuatan dari Shadowman, sesosok makhluk halus berbentuk manusia yang ada sejak zaman Edo. Konon mereka berwujud seperti bayangan dan diam-diam mendekati manusia untuk memotong rambutnya. Terlihat di 3 korban meninggalkan rambut-rambutnya yang terpotong. Dan diputar rekaman CCTV di dekat Juri Aihara ditemukan, terdapat bayangan hitam yang lewat di rekaman tersebut. Bayangan itu juga muncul juga di rekaman 2 korban lainnya. Tapi polisi membantah analisis dari Okitama. Karena isu itu sebelumnya sudah dibahas oleh Rui Matsumiya di konten YouTube-nya mengenai sebuah bayangan yang dianggapnya adalah Hiruko. Dan mulai banyaklah terlihat bayangan hitam itu muncul di berbagai tempat. Entah siapa yang membuatnya, hingga polisi memprediksi orang-orang menggunakan semprotan kamuflase yang melindungi mereka dari tangkapan kamera. Jadi bisa saja yang berada di rekaman 3 korban adalah bayangan palsu. Meskipun Okitama mengatakan belum jelas apakah semuanya palsu. Perbedaan analisis ini membuat kedua divisi ini tidak akur. Sekarang Okitama dan Amano pergi menuju apartemen Rui. Mereka disambut Kentaro Ochiai, direktur agensi Rui. Awalnya dia menolak diwawancarai polisi lagi, tapi Okitama meyakinkan Kentaro untuk bisa masuk ke dalam. Di dalam terdapat juga seorang wanita bernama Hiyori, istri dari Rui. Sebagai idol, para penggemar Rui tidak tahu bahwa Rui sudah mempunyai istri. Hiyori yang sudah tahu akan hal itu tetap mendukung Rui meskipun terkadang melihat Rui berkencan dengan penggemar wanitanya. Sekarang menemui Rui di kamarnya, Okitama melakukan pendekatan dengan percaya dengan Hiruko dan Shadowman. Dia menanyakan kapan Rui merasa bisa melihat Hiruko. Rui menjawab sebulan lalu, pasca dia sering membahas tentang Hiruko. 3 penggemarnya juga merasa diikuti seseorang, sampai mereka meninggal satu persatu. Rui merasa Hiruko jatuh hati kepadanya dan merasa cemburu dengan 3 penggemar fanatiknya itu. Dan tiba-tiba Aranami menelpon untuk mengajak ke suatu tempat sambil mengajak Rui. Tiba di tempat yang dituju di sebuah pinggir sungai di bawah jembatan, ditemukan mayat korban penculikan roh yaitu Juri Aihara dan Kirara Ikoma. Rui tampak histeris ketika salah satu mayat dibuka. Amano yang pergi menjauh karena tidak sanggup melihatnya, tiba-tiba melihat bayangan yang seakan menghampirinya. Dia menunduk dan hanya melihat seseorang yang berlari. Kemudian cerita datang, dia mengantarkan kopi dan pesanan Okitama. Data dari kantor kabinet intelijen dan riset untuk menyelidiki seseorang yaitu Kentaro. Sekarang pindah ke kantor polisi. Pada saat pelaporan penemuan mayat, tiba-tiba ada berita siaran darurat yang akan tayang di channel milik Rui. Diputarlah siaran langsung di mana tampil Kentaro dan Hiyori. Mereka melakukan live di kantor Kentaro, menyambungkan atas penemuan mayat tersebut. Mereka mengingatkan terkhusus untuk penggemar Rui untuk waspada jika menemui sosok Hiruko atau Shadowman. Dan Hiyori juga menyatakan bahwa dia adalah istri Rui Matsumiya demi untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakan Rui benar mengenai Hiruko. Okitama langsung menyadari sesuatu dan mengajak Amano untuk menyusul Hiyori karena Hiyori akan dalam bahaya. Di sisi lain, Rui yang melihat siaran itu terlihat buru-buru sambil membawa pisau. Di sisi Hiyori pasca siaran, dalam perjalanan pulang ke rumah, terlihat di sebuah CCTV dia diikuti oleh bayangan hitam. Dan di tempat sepi, seseorang yang memegang pisau ingin menyerang Hiyori, tapi dihentikan oleh suaminya. Rui seakan kenal dengan orang itu dan mengajaknya pergi, tapi dihentikan oleh Amano dan Okitama yang baru tiba. Pisau yang dijatuhkan hendak diambil Okitama, tapi Rui menahan dia. Okitama lalu memberitahu Amano salah satu syarat sebagai anggota kantor anomali, yaitu bela diri. Okitama dengan mudah mengalahkan Rui dan menyuruh Amano untuk memborgol Rui. Sekarang pengungkapan sosok di balik jaket hitam tersebut, dia adalah Mitsuru Suruga.
korban ketiga di mana Rui menjadi orang pertama di TKP. Motifnya adalah dedikasi penggemar. Untuk mewujudkan Rui menjadi bintang, 3 penggemar fanatik ini memikirkan rencana untuk menunjukkan kesetiaannya. Sejak channel Rui ramai saat membahas Hiruko, mereka mengajukan diri untuk menjadi korban baru Hiruko agar apa yang Rui bahas menjadikannya semakin terkenal. Kirara yang seorang perawat mengambil 3 darah mereka dan mengawetkannya di dalam pendingin, lalu menaruh darah mereka masing-masing di 3 TKP berdekatan. Memotong rambut, meninggalkan barang-barang dan pergi menggunakan semprotan kamuflase untuk menghindari kamera. Dengan itu mereka berhasil meniru Hiruko dalam kasus penculikan roh. Sayangnya Mitsuru berkhianat. Mereka bertiga bertemu di pinggir sungai, tempat yang sama saat Rui mengadakan pesta barbeque bersama penggemar. Mitsuru membunuh Kirara dan Juri di sana untuk menjadi dirinya seorang yang memiliki Rui. Setelahnya saat Rui tidak bisa menghubungi Kirara dan Juri, saat melihat salah satu mayat yang tewas dalam keadaan utuh, Rui menyadari kalau Mitsuru lah yang membunuh 2 orang lainnya. Mitsuru yang betul-betul fanatik merasa apa yang dilakukannya benar dan menunjukkan dia akan melakukan apapun untuk memiliki Rui. Tapi menurut Okitama tidak. 2 korban lainnya betul-betul menanggalkan semua yang mereka miliki di TKP. Tapi tidak dengan Mitsuru. Dia tidak menyerahkan kuku palsunya yang berharga di TKP, menandakan tidak semua yang berharga baginya bisa dia tanggalkan. Terlebih dia langsung ingin membunuh Hiyori ketika dia tahu bahwa Hiyori istri dari Rui. Terlihat seperti orang angkuh dan egois. Dan ditahanlah Mitsuru beserta Rui. Kentaro juga ditahan karena melakukan persiapan berencana untuk pergi meninggalkan Jepang bersama Rui Matsumiya. Berkat ini, presentasi publik terhadap Hiruko turun menjadi 1%. Meskipun menurut Ukino ini hanyalah perbuatan Hiruko palsu, tidak menutup kasus penculikan roh lainnya. Episode ini ditutup dengan Amano yang menceritakan kepada Okitama bahwa dia sempat melihat sebuah distorsi saat di pinggir sungai. Dan kemudian seseorang wanita yang terblur wajahnya melewati Amano lagi, menyadarkan bahwa wanita yang sama yang dia lihat saat di TKP di pinggir sungai. Sosok misterius bagi Amano meskipun kita sudah diperlihatkan wanita itu muncul saat pertama kali episode 1 ini dimulai. Selanjutnya di episode kedua, SMA perempuan Kuzunoha. Terjadi insiden pingsan massal kepada 17 siswi yang sedang melakukan latihan tari. Kembali tampak wanita misterius di episode sebelumnya muncul di sekolah tersebut. Kemudian Hiruko di media sosial memberitahu bahwa dia yang bertanggung jawab atas insiden ini. Di kantor kabinet, Nobi melaporkan kepada Ukino kepercayaan kepada Hiruko kembali naik 7% di kalangan masyarakat. Pemerintah kembali meminta kantor anomali untuk menangani kasus ini bersama Divisi 1 tim Hiruko dari kepolisian. Kali ini Aranami dan Ninomiya yang mengunjungi kantor anomali. Aranami melihat daftar korban penculikan roh yang ada juga di sini. Dia terfokus dengan korban keempat bernama Hiroki Ootsuki. Ternyata dari Okitama diketahui bahwa Aranami dan Hiroki pernah satu sekolah dan sudah lama tidak pernah bertemu. Kembali ke kasus. Dari Divisi 1, sebenarnya kasus pingsan massal ini sudah terjadi sejak sebulan lalu di sekolah tersebut. Hampir 70% siswi dan guru mengalami hal itu. Anehnya ketika mereka menjauh dari sekolah ini, tidak ada yang mengalami fenomena tersebut. Sekarang Okitama dan Amano pergi menuju sekolah. Mereka berdua akan dipandu mengelilingi sekolah oleh ketua OSIS bernama Hinata Kenmochi. Tapi di saat pengenalannya ada seorang guru yang mengintip dari luar ruangan. Hendak ditemui Okitama tapi dia langsung pergi. Dia bernama Yamasugi, guru biologi. Di sisi Yamasugi, diperlihatkan dia menuju lab biologinya dan mengambil sebuah kotak dan seakan menyebut sebuah mantra. Kembali ke sisi Okitama, dia menanyakan tentang banyak karangan bunga di dekat salah satu gedung, di mana diketahui itu adalah tempat bunuh diri dari ketua OSIS sebelumnya bernama Ikika Shiraishi.
Hinata yang saat itu menjadi wakil ketua dinaikkan menjadi ketua OSIS. Dua orang ini teman dekat dan anggota dari klub biologi. Hanya saja Hinata tidak mau menceritakan hal sebenarnya apa yang membuat Ichika melakukan bunuh diri. Amano juga mendapat informasi dari murid-murid di klub tari mengenai seorang guru populer bernama Haruki Ikegami, guru sejarah dan pembimbing OSIS yang menghilang sejak bulan lalu. Jadi 2 bulan lalu Ichika bunuh diri, sebulan kemudian seorang guru populer menghilang dan setelahnya pingsan massal terjadi. Uketama lalu melihat ke belakang halaman dan menanyakan di mana kuil yang berdasarkan map sekolah ini, kuil yang dia tanya berada di sini. Hinata menjelaskan kuil itu dibongkar dan isinya disimpan di lab biologi karena kuil tersebut sudah tidak layak lagi. Dan Uketama mengatakan kuil yang dibongkar inilah penyebab dibalik insiden di sekolah ini. Kemudian semua murid dan guru dikumpulkan di gedung olahraga untuk memperkenalkan Okitama dan Amano dalam menangani insiden belakangan. Okitama memberitahu kepada para murid bahwa insiden yang terjadi ini disebabkan oleh kerasukan rubah. Mengacu pada saat ketika seseorang dirasuki roh rubah yang menyebabkan tidak sadar dan menggila. Terdapat di banyak catatan sejak akhir zaman Heian bahwa kerasukan rubah benar adanya. Di halaman belakang adalah kuil untuk Tuan Inari, Dewa Rubah. Karena kuil itu dihancurkan membuat sekolah ini mendapat murka Inari dalam bentuk kutukan. Cara untuk menghentikan kutukan itu, Okitama menyarankan untuk semua di sekolah ini untuk menyucikan diri dengan mengakui semua perlakuan mereka. Akan disediakan kotak saran yang mempermudah mereka memberitahu mengenai kutukan ini atau hal lainnya, terutama tentang yang mengetahui sebab bunuh dirinya Ichika dan hilangnya guru Haruki. Okitama secara tidak langsung menekan Hinata yang tampaknya tahu akan semua hal ini. Kemudian Amano melihat sebuah distorsi masuk dari luar. Tiba-tiba Yamasugi seakan kerasukan dan disembuhkan oleh Okitama. Yamasugi adalah salah satu yang membongkar kuil. Dan secara tidak langsung semua orang menyaksikan contoh kerasukan rubah. Setelahnya, Yamasugi yang sudah sehat menuju lab biologi. Dia sudah disambut Okitama dan Amano. Dilihat dari koleksi bukunya, selain biologi, Yamasugi juga tertarik mengenai dunia roh. Dari kotak saran yang ada, banyak surat mengarah kepada Yamasugi. Terutama isi-isi surat yang mengatakan Yamasugi menyimpan sebuah kotak kayu dan mungkin berkaitan dengan kerasukan rubah. Oleh karena itu, Okitama meminta untuk melihat kotak kayu tersebut. Apakah itu kesaran pasaran atau tidak? Kesaran pasaran adalah topik cerita rakyat sejak zaman Edo. Itu adalah makhluk misterius, tidak jelas apakah berwujud tumbuhan atau hewan. Sekarang, melihat kotak kayu tersebut, terlihat kotak kayu itu diberlakukan bagus menurut Okitama. Di dalamnya adalah sebuah rumput duri. Okitama menanyakan bagaimana Yamasugi bisa mendapatkannya. Dia yakin Yamasugi mendapatkan itu dari kuil yang dibongkar. Di luar Okitama memanggil Aranami, jelas bukan untuk mengurus kutukan. Tapi berdasarkan satu surat di kotak saran, tertulis bahwa sumber kutukan terletak di bawah kuil Inari. Kemudian digalilah tanah tepat di mana kuil Inari berada, dan terdapat jasad dari guru Ikegami Haruki. Jasad Haruki kemudian dibawa untuk diautopsi. Saat itu Sarita datang lagi membawa kopi dan pesanan Okita, yaitu peta lama wilayah ini. Mungkin bisa jadi petunjuk terkait kutukan. Di sisi Hinata, dia berada di lab biologi untuk menemui Yamasugi. Belum mengatakan apapun, Yamasugi membuat pingsan Hinata karena yakin Hinata lah yang memberitahu lokasi jasad Haruki. Di kantor polisi, hasil otopsi benar adanya bahwa jasad itu adalah Haruki. Secara profil, dia mempunyai kehidupan yang berkecukupan. Barang-barangnya menghilang kecuali laptop dan ponsel. Histori panggilan teleponnya adalah kepada Yamasugi Nishio. Sedangkan profil dari Yamasugi, dia sangat dijauhi oleh para murid bahkan orang tua. Pernah beredar kabar dia pernah masuk mengunjungi kafe pelayan di mana terdapat 2 siswi sekolahnya yang bekerja sebagai paruh waktu, Kenmochi Hinata dan Shiraishi Ichika. Lalu, semua terhenti ketika kepala sekolah menghubungi polisi karena seseorang
guru menyandra seorang siswi di lab biologi. Sampai di sana, Okitama cepat-cepat masuk ke lab biologi bersama Amano dan menutup pintu serta pandangan dari luar. Hinata yang masih dalam kondisi pingsan, Yamasugi seolah-olah kerasukan rubah. Amano menyuruhnya untuk tidak berakting lagi. Yamasugi datang ke kafe pelayan di mana dia tahu ada 2 siswi yang bekerja di sana. Dia memeras mereka entah atas tuntutan seksual atau finansial. Untuk diketahui, aturan di Jepang, anak sekolah tidak boleh sambil bekerja. Risikonya bisa dikeluarkan dari sekolah. Untuk 2 orang yang tidak mempunyai keluarga berkecukupan untuk meneruskan mereka ke universitas, mau tidak mau mereka harus menurut. Tapi Ichika tidak tahan dan melakukan bunuh diri. Haruki sebagai guru dan pembimbing OSIS mendengar hal ini dari Hinata dan memanggil Yamasugi dan memojokkannya. Di sini Yamasugi membunuh Haruki dan menguburnya di bawah kuil Inari. Analisis Amano membuat Yamasugi tertawa dan mengatakan itu benar. Semua ini atas dasar perlakuan siswi-siswi di sekolah ini yang tidak menyukainya. Okitama lalu menahan Yamasugi dan memanggil Aranami untuk menahannya dan membawa ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, Yamasugi diintegrasi. Di ruang sebelahnya, Aranami melaporkan ke Okitama bahwa terdapat video di ruang ganti siswi di komputer Yamasugi. Dia juga mengaku dialah yang membunuh Haruki. Okitama lalu pergi untuk menemui Hinata di ruangan lainnya. Bertemulah mereka dengan Hinata. Disinilah Okitama memberi deduksi lain. Dia mempertanyakan bagaimana kuil Inari dihancurkan Yamasugi untuk menempatkan Haruki dikubur di bawahnya. Sesuatu yang aneh bagi Okitama karena tidak perlu untuk kuil itu dihancurkan. Sedangkan Yamasugi merawat kesaran pasaran dengan baik ditambah kepercayaannya tentang para dewa dan roh. Berdasarkan peta lama wilayah ini, terdapat sumur yang ditutup dan kuil Inari itu yang ada di atasnya sebagai bentuk persembahan dan penyegelan sumur sebagai ritual khusus yang penting. Konon, dewa bersemayam di bawah sumur, seperti Suijin, Hebigami, dan Ryujin. Jika tertutup, maka dewa di dalamnya tidak bisa bernafas. Maka dibuatlah lubang udara dengan pipa atau bambu bersamaan dengan kuil agar tidak ada yang membongkarnya. Semua hal itu pasti diketahui oleh Yamasugi. Jadi tidak mungkin dia menghancurkan kuil tersebut. Dan menurut deduksi Okitama, yang menghancurkan kuil tersebut adalah Kenmochi Hinata. Dan Hinata jugalah yang membunuh Ikegami Haruki. Yang sebenarnya memergoki Hinata dan Ichika bekerja di kafe pelayan bukanlah Yamasugi, tetapi Haruki. Dia lalu memeras mereka berdua, menyuruh memasang kamera di kamar ganti siswi dan menjual video tersebut. Menjelaskan kehidupan ekonominya yang berkecukupan. Yamasugi menyadari sesuatu yang aneh dari Hinata dan Ichika. Dia datang ke kafe pelayan dengan maksud untuk menolong. Tapi mereka berdua memilih untuk tetap merahasiakannya, terutama tentang rekaman rahasia itu. Dan tiba di mana Ichika tidak tahan dan memilih bunuh diri. Melihat Hinata yang terlihat sedih, membuat Yamasugi memberi peringatan kepada Haruki. Tapi Haruki yang tidak bermoral justru ingin menjebak Yamasugi. Malam di tempat kuil Inari berada, Haruki menyuruh Hinata untuk menaruh kartu memori berisi video pengintipan itu di meja Yamasugi. Hinata menolak dan dia tidak sengaja mendorong Haruki dan kepalanya membentur patung kuil Inari dan meninggal. Hinata yang kesal karena dewa tidak berpihak kepadanya menghancurkan kuil tersebut. Yamasugi kebetulan masih berada di sekolah melihat itu dan menghampiri Hinata. Untuk melindungi Hinata, Yamasugi akan mengakui semua kejadian ini adalah perbuatannya. Sejak kedatangan Okitama dan Amano, Yamasugi khawatir kepada Hinata. Dia pura-pura kerasukan memanfaatkan cerita kerasukan rubah, memainkan peran sebagai guru yang dibenci. Tapi sebenarnya dia adalah guru yang paling mulia. Hinata lalu masuk ke ruang integrasi Yamasugi dan mengakui semua perbuatannya bukanlah perbuatan Yamasugi. Setelah masalah ini selesai, kembali ke sekolah. Kepala sekolah menanyakan bagaimana dengan kejadian pingsan massal kepada Okitama. Menurut Okitama, itu disebabkan oleh lubang sumur yang tersumbat pasca kuil Inari dihancurkan. Gas metana keluar dan mungkin bocor di sekitar sekolah. Membuat lubang angin baru untuk sumur itu akan mencegah kejadian ini terjadi lagi.
Di sisi Amano, dia menemui Yamosugi dan meminta maaf atas kesalahan deduksinya. Yamosugi tetap akan diadili atas menyembunyikan jasad Haruki. Yamosugi sendiri mengaku sejak mendapatkan kesaran-pasaran itu, dia menjadi berani untuk mengambil keputusan. Okitama lalu menanyakan lagi dari mana dia mendapatkan itu. Yamosugi mengatakan setelah dia berdoa di salah satu kuil dan ingin sebuah kesaran pasaran. Esoknya, benda itu muncul di kuil Inari. Kuil tempat dia berdoa bernama Kuil Toyotama. Scene episode ini ditutup di Kuil Toyotama. Ukino berada di sana sedang berdoa, bertemu dengan wanita misterius yang muncul di 2 episode ini. Ukino memperingatkan wanita itu untuk tidak terlalu aktif karena akan menarik perhatian. Lanjut ke episode ketiga. Di suatu tempat, tiba-tiba banyak benda jatuh dari langit. Salah satunya terdapat tulang kaki manusia. Tentu, wanita misterius itu berada di sana. Kemudian tempat itu sudah menjadi TKP, di mana Okitama dan Amano lebih dulu ada di sana. Mereka menyelidiki karena Hiruko kembali mengklaim perbuatan ini adalah perbuatannya. Dari benda-benda yang ada, terdapat identitas bernama Tetsu Manabe, peneliti Badan Industri Teknologi Mutakhir Nasional atau BITNN. 4 tahun lalu dia menerbangkan pesawat menuju Bandara Iwate Hanamaki, tapi dia menghilang di perjalanan bersama pesawatnya. Dan benda-benda yang berjatuhan sekarang adalah komponen-komponen dari pesawat ringan. Artinya benda-benda ini berasal dari pesawat Tetsu Manabe 4 tahun lalu yang menghilang. Terlihat konyol bagi Arinami dan menurut Okitama mungkin ini adalah lubang waktu. Alat dimensi waktu yang menghubungkan masa lalu dan masa depan dengan mendistorsi ruang dan waktu. Tetsu Manabe adalah pakar kelas dunia dalam teori gravitasi dan juga dikenal dengan penelitian lubang waktu. Kemungkinan Manabe sedang melakukan uji coba lubang waktu tapi gagal. Sekarang pindah ke kantor anomali. Aranami menyelidiki kemungkinan barang itu jatuh. Satu-satunya hanya bisa dilakukan di satu gedung di dekat situ dan harus berada di 10 lantai ke atas. Tapi diselidiki tidak ada satupun tanda di setiap kamar menyimpan benda-benda tersebut. Meninggalkan pertanyaan apakah benar benda-benda ini jatuh dari langit oleh lubang waktu atau tidak. Sedangkan melihat 4 tahun lalu, Tetsu Manabe melakukan konferensi pers mengenai penemuan untuk mengendalikan ruang dan waktu. Dia melakukan itu bersama peneliti utama bernama Tsunemi Maki. Tapi 1 bulan kemudian terungkap bahwa Tsunemi telah memalsukan data penelitian dan Manabe mengeluarkan Tsunemi dari tim penelitian lubang waktu dan 1 bulan setelahnya Manabe menghilang. Jadi, Tsunemi mungkin bisa mengetahui kejadian ini meskipun sejak 4 tahun lalu lokasinya tidak diketahui. Tapi berdasarkan forensik dari benda-benda yang ada, Aranami memberitahu bahwa tim forensik menemukan kalium nitrat di benda-benda tersebut. Kalium nitrat bisa digunakan sebagai bahan peledak. Jadi kecelakaan Manabe mungkin pembunuhan rencana dengan bahan peledak. Dan pesawatnya jatuh ke laut melihat ditemukan juga air laut dan bagian rumput laut yang menempel. Penemuan ini tambah membingungkan bagaimana bisa benda dari laut berada di tengah kota. Dari sisi Okitama, kali ini dia memberikan data bahwa Manabe menerima pendanaan dari berbagai perusahaan sampai luar negeri. Mungkin perusahaan asing berinvestasi untuk melakukan spionase mencuri teknologi terbaru Jepang. Penelitian dibatalkan karena pemalsuan data. Menyia-nyiakan dana investasi membuat Manabe dibenci investor bisa jadi motif terbunuhnya Manabe. Di sisi TKP, 2 orang misterius di dalam mobil sedang melihat TKP itu. Pindah ke BITMN. Okitama dan Amano menemui Katagiri, pengganti Manabe untuk menanyakan mengenai Manabe terutama tentang lubang waktu. Di sini juga ada Furuso yang pernah menjadi bagian penelitian lubang waktu sekaligus teman akrab Tsunemi. Dia merasa kesulitan setelah pemalsuan yang dilakukan Tsunemi.
Dia menganggap tsunami hanya orang asing dan tidak pernah menghubunginya lagi. Kemudian telepon masuk mengaku sebagai tsunami yang ingin berbicara dengan Katagiri. Hal yang mendadak, jadi telepon dilakukan dengan loudspeaker. Tsunami tahu polisi sedang mencarinya dan ingin memberi alamat untuk polisi menemuinya. Dan ada tambahan dari tsunami untuk memperingati orang-orang yang ada di sana untuk berhati-hati kepada Furushou. Dialah orang yang membocorkan pemalsuan data ke media. Amano melihat catatan alamat tsunami yang ternyata dia tinggal di gedung di mana benda-benda sebelumnya jatuh. Sampai di apartemen tsunami, mereka disambut dengan wanita misterius yang menyamar sebagai pembantu. Sejauh ini mereka berdua tidak tahu siapa wanita itu, dan dia pergi dengan mengatakan tsunami ada di ruangan lain. Okitama masuk ke kamar tsunami dan melihat jimat bertuliskan kuil Toyotama. Kemudian tsunami muncul. Tsunami menanyakan apakah ditemukan bahan peledak yang menempel di komponen pesawat Manabe. Okitama menjawab iya. Lalu tsunami menunjukkan ruangannya, yaitu sebuah lab penelitian. Tsunami masih melakukan penelitian tentang lubang waktu. Di ruangan itu tsunami memanfaatkan sumber yang ada dan tetap melakukan penelitian tapi dengan cara lain, yaitu dengan mengirim data. Tsunami berusaha menghubungi Manabe baik di masa lalu atau masa depan dengan berhubungan berdasarkan teks dan audio. Tujuannya untuk menghubungi Manabe untuk menanyakan mengapa dia dipaksa mengakui pemalsuan data dan keluar dari penelitian. Tsunami meyakini bahwa Manabe masih hidup. Kalium nitrat yang digunakan sebagai bahan peledak bukan alat untuk membunuh Manabe, tapi keinginan Manabe sendiri untuk menambah kecepatan pesawat lalu membuat lubang waktu. Jika berhasil, maka Manabe masih hidup di masa depan. Dan di luar tim Aranami datang, Amano melaporkan ini kepada Aranami, sehingga Aranami marah mengapa kantor anomali menemui tsunami tanpa polisi. Di kantor anomali, Okitama menanyakan kepada Aranami apakah Manabe dan tsunami pernah menjadi pasangan. Dia melihat cincin yang sama baik di foto dan di kamar tsunami. Muncul lagi asumsi bahwa tsunami sakit hati dan menaruh bahan peledak di pesawat Manabe. Dan Aranami mendapatkan telepon, mendapatkan kabar bahwa ditemukan bagian mayat di kota Minato, bagian tangan kanan. Sampai di sana tangan itu terlihat bagian dari tangan wanita. Amano melihat kuku tangan itu tidak asing, yaitu tangan dari Furushou. Dan benar berdasarkan sidik jari tangan itu adalah milik Furushou. Ditemukan juga tangan itu terdapat air laut dan rumput laut. Di lokernya ditemukan kalium nitrat, ditambah lagi semua rekaman di BITMN mendapat pesan dari Furushou bahwa dia menemukan lubang waktu. Terakhir, di komputer Furushou, dia juga mengirim alamat tsunami kepada seseorang misterius. Okitama yakin Furushou mengirim kepada mata-mata. Jadi mereka harus cepat menuju tsunami karena kemungkinan tsunami menjadi sasaran. Dan benar, tsunami diculik oleh 2 orang. Okitama dan Amano datang di saat mobil penculik itu masih ada. Tapi Amano yang tertinggal diculik lebih dulu lalu disusul oleh Okitama. Pindahlah ke suatu tempat dengan kondisi disekap, muncullah Katagiri. 2 penculik mengungkapkan bahwa tsunami tidak memalsukan data. Meskipun Katagiri menolak, pada akhirnya Katagiri mengungkapkan bahwa tsunami benar sudah menemukan lubang waktu. Dia memohon kepada 2 penculik itu untuk jangan melukai tsunami. Okitama lalu tertawa lalu mengatakan bahwa Katagirilah yang membunuh Manabe dengan bahan peledak. Katagiri tidak bisa memaafkan perbuatan Manabe yang memecat tsunami atas pemalsuan data. Dia melakukan atas dasar rasa hormat sebagai sesama peneliti. Katagiri menceritakan bahwa Manabe diam-diam melanjutkan penelitian lubang waktu pasca tsunami keluar. Lalu Manabe membutuhkan bahan peledak untuk melewati lubang waktu. Disitulah Katagiri memanfaatkan keadaan. Dia tidak menerima Manabe mendapat pengakuan atas penemuan terbesar umat manusia. Dan selanjutnya Furushou, ketika dia baru tahu bahwa Furushou yang membocorkan ke media,
Furushio pun mengakuinya di depan Katagiri dan juga perusahaan investasi Manabe diam-diam menyewanya untuk menjual informasi. Katagiri lalu membunuh Furushio dan membuatnya seolah membunuh Manabe. Tapi yang tidak disangkanya adalah tangan kanan Furushio yang ditemukan, padahal dia sudah membuangnya ke laut. Katagiri menanyakan hal itu kepada Tsunemi, mengapa itu bisa terjadi. Apakah Tsunemi memang benar sudah menemukan lubang waktu dan menyebabkan munculnya benda pesawat Manabe dan tangan Furushio? Tsunemi menjawab bahwa lubang waktu tidak mungkin dibuat. Katagiri yang kesal membuka jaketnya yang ternyata dia sudah memasang bom di badannya. Dia melakukan ini untuk memaksa Tsunemi berkata sejujurnya bahwa dia memang sudah membuat lubang waktu. Tapi Tsunemi tetap menolak sehingga Katagiri membuat keputusan untuk menekan detonator bom. Tapi ketika hendak ditekan, tiba-tiba dia kesulitan bernafas. Terlihat distorsi yang menahannya untuk bernafas. Okitama memanfaatkan keadaan untuk membuang detonator bom dan menangkap Katagiri. Dan dua orang penculik membuka topengnya. Ternyata adalah Serita dan satunya adalah bernama Suguri Kobiya. Kobi juga orang yang kadang-kadang dipekerjakan oleh kantor anomali. Amano bingung dengan keadaan ini. Okitama menjelaskan bahwa ini adalah rencananya. Saat pertama kali menemui Tsunemi, Okitama melihat ada dua mobil yang mencurigakan. Dia meminta Serita untuk diam-diam melindungi Tsunemi. Dan benar Tsunemi diculik oleh perusahaan yang melakukan spionase, tapi berhasil dikalahkan oleh Serita dan Kobi. Lalu mereka melakukan rencana bersama Tsunemi untuk membawa Katagiri mengakui perbuatannya. Rencana ini tanpa sepengetahuan Amano untuk mencegah Amano melapor lagi ke tim Aranami. Dan sekarang pindah ke kantor anomali. Mengapa Okitama mencurigai Katagiri? Petunjuk pertama adalah ketika Katagiri menulis alamat Tsunemi di kertas. Tsunemi mengatakan distrik kota Chou, sedangkan distrik kota Chou bisa saja di Sapporo, Osaka, Fukuoka, atau Chiba. Tapi Katagiri dengan yakin menulis Tokyo Raya, menandakan dia tahu Tsunemi tinggal di mana. Kemudian lab Tsunemi yang sekarang, sumber daya yang ada sulit untuk Tsunemi yang tidak bekerja bisa mendapatkan semua itu. Katagiri mungkin secara diam-diam mendukung Tsunemi untuk melakukan penelitian lubang waktu. Tapi menurut Aranami, penjelasan Okinawa tidak menjelaskan bagaimana tentang jatuhnya komponen pesawat Manabe. Okitama menjawab itu karena fenomena Favropskis, singkatan dari Falls from the Sky. Fenomena ini pernah terjadi di Australia 1989, di mana 800 ikan jatuh dari langit. Hujan katak pada 1981 di Yunani, hujan darah di 1890 Italia, dan di 2009 hujan kecebong di Jepang. Ini fenomena yang bisa saja dilakukan oleh angin topan atau sebuah pesawat kargo yang tidak sengaja menjatuhkan pasokan seperti ikan. Kaki Manabe yang berkemungkinan dimakan hewan laut dan menaikkannya ke permukaan di bawah oleh angin topan dan jatuh seolah dari langit. Tapi Amano menanyakan bagaimana bisa kemungkinan jatuhnya bisa dekat dengan tempat tinggal Tsunemi dan juga tangan Furushio yang ditemukan. Aranami pun tidak mempercayai pernyataan Okitama. Tapi Okitama menanyakan apakah ada hal yang lebih masuk akal kecuali fenomena Favropskis. Atau apakah polisi akan mengatakan ke publik mengakui adanya lubang waktu. Alhasil polisi memilih mengikuti pernyataan Okitama. Di kantor kabinet, Naobi melaporkan ke Ukino bahwa Tsunemi tidak menggunakan uang yang dikirim Katagiri, melainkan investasi yang didapatkannya, sehingga Tsunemi dianggap tidak ada kaitannya dengan Katagiri. Dan satu lagi, dari data intelijen, 2 bulan lalu, Tsunemi menerima sebuah pesan dari seseorang bernama Hiruko. Isinya adalah, apakah kau mau menjadi dewa baru? Kau memenuhi persyaratannya. Tapi Tsunemi mengabaikan dan tidak membalas. Ukino terlihat kesal mendengar kata dewa baru. Pindah ke rumah Tsunemi, Okitama dan Amano datang. Okitama mengatakan spekulasinya 4 tahun lalu sebab Tsunemi dipecat oleh Manabe. Perusahaan investasi Manabe yang melakukan spionase bergerak untuk menculik Tsunemi. Manabe yang mengetahui hal itu dengan cepat membuat pemalsuan data dan memecat Tsunemi demi melindunginya, tapi tanpa sepengetahuan Tsunemi. Okitama berharap Tsunemi mendapat jawaban mengapa dia harus mengakui pemalsuan data dan dikeluarkan Manabe. Tsunemi lalu masuk ke labnya.
HP-nya mendapatkan pesan dari yang tidak disangka, yaitu Tetsu Manabe. Isi pesannya bahwa penelitian lubang waktu tsunami akan diterima di tahun 2032. Mereka berdua akan kembali bertemu di tahun itu. Manabe ternyata berhasil menggunakan lubang waktu. Sedangkan di luar muncul pembantu tsunami, di mana dia adalah pembantu satu-satunya tsunami. Wajahnya berbeda dengan yang sebelumnya. Amano terdiam, sedangkan Okitama melihat Amano tanpa sepatah kata pun. Setelahnya di kantor anomali, Amano mulai mengingat wajah wanita yang ditemui di apartemen tsunami, juga orang yang sama dia temui di pinggir sungai. Dia menunjukkan CCTV yang menangkap wanita itu kepada Okitama berada di 3 tempat. Pertama di saat kasus Rui Matsumiya, kedua di sekolah, dan terakhir di jatuhnya benda-benda dari langit. Amano yakin wanita itu adalah Hiruko. Pindah ke sisi wanita itu sekaligus penutup episode kali ini. Tampak seseorang jatuh dari gedung dan wanita itu biasa saja. Ukino datang untuk kembali mengingatkan wanita itu jangan terlalu mencolok. Wanita itu menjawab ini adalah saatnya pertarungan melawan kantor resolusi anomali seluruh domain akan dimulai. Melanjutkan yang terjadi di episode 3, terjadi kasus bunuh diri 4 kali secara berdekatan. Salah satunya terfokus di salah satu CCTV, seseorang yang melompat tanpa sebab seolah hilang kendali. Kantor anomali kembali ikut menangani kasus ini karena Hiruko mengklaim perbuatan itu adalah perbuatannya atas dasar hukuman dewa kepada para pengusaha koruptor. Di kantor anomali, Amano dan Aranami baru pertama bertemu dengan Wakil Komisaris Keamanan Nasional, yaitu Naobi. Naobi kali ini meminta untuk hadir dalam penanganan kasus kali ini. Para korban bekerja di bidang-bidang penting bagi kemajuan negara. Bagi pemerintah, ini sudah dianggap sebagai tindak terorisme dan harus segera dihentikan. Berdasarkan pernyataan Hiruko, dia mengaku mengutus yokai dengan nama Itsuki. Itsuki dalam catatan kuno Cina dan Jepang, dia merasuki orang dan membuat mereka gila sampai bunuh diri. Dan Aranami tentu tidak mempercayai hal itu, karena ini adalah kasus bunuh diri. Polisi kesulitan untuk mengautopsi korban karena harus meminta izin kepada keluarganya. Sedangkan 4 korban itu menolak untuk diautopsi. Jadi dia hanya memberikan data mengenai 4 korban. Mereka lulusan di universitas yang sama. Terdapat juga keempat orang itu memiliki kartu poin yang sama. Belum diketahui kartu poin itu berasal dari toko mana. Sedangkan laporan Amano mengenai wanita misterius, polisi belum menemukan identitasnya. Dari pihak kantor anomali pun juga menjawab belum menemukan wanita itu seolah menyimpan sesuatu. Kemudian Okitama dan Amano mengunjungi gedung di mana korban terakhir bernama Yoshinobi Katori untuk melihat CCTV sebelum melakukan bunuh diri. Amano mendapat informasi lebih ketimbang Okitama bahwa Katori mempunyai pasangan bernama Asahi Suge, mantan model dan sekarang menjadi komentator berita terkenal. Mereka menjalani perusahaan berbeda di lantai yang sama, dan CCTV diteruskan pasca setelah Katori terjun. Muncul seorang wanita datang ke meja milik Katori yang diyakini adalah istri Katori, yaitu Asahi Suge. Tentu lanjutannya adalah menemui Suge untuk meminta keterangannya. Langsung ke inti apa yang ingin dilakukan Suge di meja Katori setelah Katori bunuh diri. Suge menjawab itu hanya rasa kekhawatirannya sebagai pasangan untuk memeriksa apa ada hal yang penting di mejanya agar tidak diambil oleh orang lain. Okitama lalu menanyakan kartu poin, dan diketahuilah bahwa itu adalah salah satu kartu poin di sebuah toko roti sekitar distrik Otemachi. Dan terakhir, meskipun Suge tidak percaya tentang hal gaib, tapi beberapa hari sebelum Katori bunuh diri, Katori mengatakan bertemu dengan sosok Itsuki. Kemudian setelah Suge memberi statement itu, keluarga 3 korban lainnya juga mengatakan hal yang sama bahwa masing-masing bertemu dengan Itsuki sebelum bunuh diri. Pindah ke distrik Otemachi, Okitama dan Amano mendapatkan toko roti yang memiliki kartu poin yang sama dengan 4 korban.
Tapi di sini Amano tidak tahu wanita misterius itu menyamar sebagai salah satu pegawai roti tersebut. Sedangkan Okitama seakan-akan pura-pura tidak tahu dan tidak melihat. Lalu Serita datang untuk membawa pesanan data dari badan intelijen mengenai wanita yang memiliki toko roti tersebut. Bernama Maika Berner, pelajar yang datang ke Jepang untuk meneliti pengganti minyak sawit yang merusak lingkungan. Membuka usaha roti organik buatannya sendiri dan sangat populer dengan para pengusaha pecinta kesehatan di sekitar distrik Otemachi. Dan saat itu tiba-tiba ada yang bunuh diri lagi. Semua teralihkan kepada korban terbaru. Di rumah sakit korban tersebut bernama Shigeru Totsuka. Untungnya Aranami berhasil membujuk keluarganya untuk mengautopsi Shigeru. Dan didapatkan bahwa ditemukan adanya kokain di dalam badannya. Dan kembali, Shigeru berasal dari universitas yang sama dengan korban-korban sebelumnya. Pemahaman kasus ini harus disusun kembali. Apakah mungkin para korban bunuh diri ini adalah para pecandu? Dan karena takut ketahuan, mereka berpura-pura memakai Hiruko tentang yokai Itsuki. Dan total sudah ada 5 korban. Ditemukan kokain di dalam tas masing-masing korban kecuali milik Katori. Peredaran narkoba mungkin dilakukan oleh para pengusaha dan sampai di distrik Otemachi. Juga ditemukan dugaan transaksi narkoba di sebuah klub bernama Veritas, di mana tempat itu adalah tempat reuni alumni universitas para korban. Polisi sekarang bergerak menuju ke sana untuk menggeledah adanya perdagangan narkoba di sana atau tidak. Dan akhirnya tidak ditemukan narkoba apapun. Polisi keliru atas tempat perdagangan narkoba dan sudah diduga oleh Okitama. Lalu di manakah transaksi narkoba dilakukan? Transaksi itu dilakukan di toko roti organik milik Maika Berner. Menggunakan kartu poin untuk menyelipkan narkoba. Dilihat dari perilaku Maika, tampak dia dipaksa melakukannya oleh suatu organisasi. Ketika Amano ingin menghubungi polisi, Okitama mencegahnya. Karena sebentar lagi akan ada berita di mana Asahi Suge sebagai narasumber di acara tersebut. Suge memberitahu kepada publik mengenai polisi menyelidiki kemungkinan adanya perdagangan narkoba pada korban bunuh diri termasuk suaminya. Okitama menonton hal itu lalu mengatakan bahwa Maika Berner dalam bahaya. Dia menelpon Serita untuk menemui Maika, tapi sayang terlambat karena Maika sudah diculik. Okitama meminta Serita untuk membantu mereka menemukan mobil penculik itu. Diperlihatkanlah Serita seolah-olah mempunyai kemampuan untuk mencari lokasi mobil penculik. Dan berhasil ketemu, Serita yang lebih dulu datang tentunya harus berhadapan dengan para penculik. Beruntung Okitama datang tepat waktu dan berhasil mengalahkan mereka. Meika lalu dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Berdasarkan pengakuan dari Meika, dia dulu bekerja di bar, menabung untuk membuka toko roti, lalu bertemu dengan para pengusaha tersebut untuk membantu Meika membuka usahanya. Tanpa Meika tahu bahwa para pengusaha itu memindahkan transaksi narkoba mereka dari klub Veritas ke toko roti miliknya nanti. Meika terpaksa untuk mengikuti permintaan mereka. Tapi Okitama masuk ke ruangan integrasi. Dia mempunyai pertanyaan. Dari 5 korban, ditemukan bahwa mereka adalah pecandu tulen. Kecuali Katori. Tidak ada tanda apapun dia menggunakan narkoba ataupun sebagai pengedar. Lalu, bagaimana dia juga ikut menjadi korban? Jawabannya adalah setelahnya. Okitama dan Amano kembali menemui Asahi Suge, berusaha menyembunyikan penyebab kematian suaminya karena yokai Itsuki, memaksa semua keluarga korban memiliki statement yang sama. Okitama mengira Suge ingin menyembunyikan suaminya dan para korban sebagai pengedar narkoba. Tapi dengan mudahnya Suge mengakui suaminya sebagai pengguna narkoba di depan TV. Sehingga Okitama menyadari hal yang sebenarnya bersamaan dengan kesaksian Meika, bahwa Katori memang bukan pengedar narkoba. Justru dia mengetahuinya dan ingin menolong Meika. Mengambil resiko untuk menolong seseorang di tengah organisasi pengedar narkoba, mengabaikan kehidupan yang terlihat bahagia di media sosial bersama Suge, Katori ternyata mencintai Meika Berner. Kehidupan nyatanya adalah Katori mengalami kekerasan fisik bersama Suge. Dia tidak tahan dan ingin pergi bersama Meika ke negara asalnya. Untuk melindungi citranya agar tidak dianggap diselingkuhi oleh seorang pegawai biasa, dia mengungkap suaminya juga seorang pengedar narkoba dan berharap organisasi narkoba itu menangkap Meika untuk dibungkam.
Dan mengapa Katori malah melakukan bunuh diri? Saat membuka laci kerjanya, di sana bukan terdapat sebuah narkoba, tapi yang lebih ditakutkannya, yaitu fotonya bersama Meika yang ditaruh Suge di sana, meninggalkan pesan, "Kita perlu bicara." Ketakutan Katori dengan kekerasan oleh Suge memilihnya untuk melakukan bunuh diri. Okitama dan Amano lalu pergi meninggalkan Suge. Setelahnya satu persatu para pengedar mulai ditangkap, tapi masih menjadi pertanyaan bagi publik dan Aranami, bagaimana bisa narkoba bisa membuat 4 korban lain melakukan bunuh diri dengan cara yang sama di waktu yang berbeda. Okitama menjawab mungkin penyebabnya adalah ergot alkaloid, sejenis racun dalam gandum yang terinfeksi jamur ergot. Jika dikonsumsi mengakibatkan halusinasi dan kegilaan. Pada Eropa abad pertengahan sempat terjadi keracunan massal. Mereka dianggap sebagai manusia serigala dan penyihir, tapi mungkin sebenarnya orang-orang itu mengalami efek dari ergot alkaloid. Kemungkinan ini muncul sejak Okitama mendengar tentang roti organik yang dibuka oleh Meika. Keracunan dan penggunaan obat narkoba menjadi alasan para korban melakukan bunuh diri. Itulah kesimpulan dari kantor resolusi anomali semua domain. Tentu Aranami kembali tidak mempercayai hal itu, tapi Okitama sekali lagi menanyakan kepada Aranami apakah ada penjelasan lain yang masuk akal, atau polisi akan memberi pernyataan ke publik bahwa ini adalah perbuatan Hiruko menggunakan yokai Itsuki. Ditambah ada laporan otopsi terbaru bahwa ditemukan ergot alkaloid di tubuh Shigeru Totsuka. Kemudian polisi menggunakan pernyataan yang diberikan oleh Okitama tadi, meskipun dari data sebenarnya di kantor Gaboinet, Naobi mengatakan tidak ditemukan ergot alkaloid selain Totsuka. Di sisi Okitama dan Amano mendapatkan keterangan dari Meika bahwa dia selalu teliti dalam memeriksa gandum. Mustahil adanya ergot alkaloid. Satu-satunya cara itu bisa tercampur adalah oleh wanita yang dia sewa pada waktu. Dan di CCTV terlihat wanita itu terdistorsi sehingga wajahnya tidak bisa dideteksi. Saat itu Amano melihat lagi CCTV itu, terdapat gantungan bertuliskan kuil Toyotama di toko roti Meika. Menyadarkannya kuil itu juga ada pada guru Yamasugi di episode kedua. Amano langsung bergegas menuju kuil tersebut. Dia bertemu dengan wanita misterius tersebut, menanyakan apakah dia adalah Hiruko atau tidak. Wanita itu membuat Amano tidak bisa bernapas. Sama seperti kejadian di episode ketiga, wanita itu langsung menghilang. Masuk ke episode kelima, terdapat kasus ancaman pengeboman beruntun dengan bom buatan. Tapi anehnya, Hiruko selalu mengumumkan keberadaan bom itu kepada media massa 1 jam sebelum diledakkan. Dan setelahnya, polisi mendapatkan panggilan dari seseorang misterius yang memberitahu keberadaan tepat bom itu berada sehingga bom itu berhasil dijinakkan. Sarang scene ditampilkan 5 jam sebelum pengeboman. Terfokus kepada ibu dan anak. Ibunya bekerja di apotek dan anaknya yang masih sekolah SD. Di kantor kabinet, Nobi melaporkan statistik publik kepada Ukino bahwa sekarang tingkat kepercayaan Hiruko naik sampai 50% di publik. Ukino merasa aneh dengan pemerintah. Mereka hanya bergerak berdasarkan angka-angka yang dibuat oleh analisis kecerdasan buatan. Nobi mengatakan bahwa program ini dibuat oleh sektor publik dan swasta, bernama Themis Holding sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dengan statistik tersebut. Bagi Ukino, pemilik Themis Holding seperti orang yang berdiri di tingkat paling tinggi mengatur segalanya, seperti sudut pandang seorang dewa. Nobi diam dan menanyakan keberadaan tentang wanita misterius karena sebelumnya Amano sudah pernah berhadapan dengannya. Ukino menjawab belum menemukan gadis itu. Padahal di episode-episode sebelumnya, Ukino berapa kali sudah menemui wanita itu. Pindah ke kantor polisi, wanita itu tertangkap CCTV di tiap lokasi pengeboman. Tapi apakah dia Hiruko atau tidak, dia hanya muncul pasca kejadian, bukan awal kejadian terkhusus di kasus pemboman ini. Tapi yang terpenting bagi Okitama adalah jika Hiruko ingin meledakkan bom, mengapa dia memberitahu waktu meledak bom tersebut 1 jam sebelumnya? Dan siapa orang misterius lainnya yang memberitahu letak pasti bom tersebut, seolah-olah terdapat 2 kubu yang berbeda.
Untuk polisi, jawaban dari pertanyaan itu akan didapatkan ketika berhasil menangkap wanita misterius tersebut. Tiba-tiba laporan ancaman bom dari Hiruko datang. Melalui stasiun TV, Hiruko menulis menanam bom yang akan meledak di jam 12 siang ini. Tapi berbedanya kali ini Hiruko memberitahu 30 menit sebelum peledakan, di mana sebelumnya 1 jam sebelum meledak. Seorang polisi menunggu panggilan yang akan memberitahu di mana letak bom itu berada. Dan di waktu yang tidak banyak, telepon masuk dan memberitahu lokasi bom itu berada di stasiun di Fushu. Segera semua bergerak bersamaan dengan wanita yang difokuskan di kejadian ini. Waktu tersisa tidak banyak, wanita itu seakan tahu letak pasti bom tersebut. Melihat bom sudah menyentuh kurang dari 1 menit, melihat tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia berusaha lari. Tapi ada anak kecil yang tersesat. Dengan cepat dia menolong anak itu. Beruntung bom meledak bersamaan dia keluar bersama anak itu, hanya saja ibu itu pingsan. Sekarang pindah di rumah sakit melihat kondisi dia. Setelah siuman, tim Aranami dan Okitama melakukan pembicaraan. Okitama menanyakan tentang keringat yang ada di dahinya saat pingsan. Menandakan ibu itu bukan berada di stadion, tapi dari tempat lain yang bergegas menuju stadion. Ibu ini bernama Michi Ikushima. Dari data yang didapat polisi, dia bekerja di apotek yang berjarak 5 km dari lokasi pemboman. Dan berdasarkan kesaksian rekan kerja apoteknya, Ikushima tiba-tiba langsung pergi ketika melihat berita pemboman tersebut. Ikushima masih menolak untuk memberitahu, tapi sebuah kamera dashboard mobil terekam Ikushima dalam kondisi buru-burunya menggunakan telepon umum, di mana waktu menelponnya cocok dengan polisi mendapat panggilan tentang lokasi pemboman. Jadi, Ikushima yang memberitahu lokasi pemboman kepada polisi. Dan bagaimana bisa dia tahu lokasi tepat bom tersebut? Ikushima mengakui yang sebenarnya bahwa dia adalah seorang peramal. Meskipun sulit dipercaya, Okitama mempercayai hal itu berbanding terbalik dengan Aranami. Tapi saat itu, anak Ikushima bernama Mikoto datang bersama asisten guru Mikoto dan teman Ikushima. Okitama entah mengapa melihat sesuatu terhadap Mikoto. Dia lalu berkenalan dengan Mikoto dengan berjabat tangan. Ketika itu kabar darurat datang. Ancaman bom terjadi kembali di mana bom akan meledak pada jam 4 sore ini. Dan sekarang waktu makin pendek karena hanya tersisa 15 menit saja. Amano meminta Ikushima memberitahu lokasi bom tersebut entah dalam bentuk ramalan atau apapun. Ikushima menuruti dan menunjuk kepada alun-alun utara Odaiba. Tidak ada panggilan menunjukkan lokasi pemboman. Aranami tidak ada pilihan lain selain mempercayai lokasi yang dipilih Ikushima. Sekarang mereka berangkat, tapi Ikushima dan Mikoto juga pergi. Waktu yang tersisa tidak kurang 5 menit. Okitama meminta Ikushima menunjukkan lokasi pasti. Ikushima akan mengantar Okitama ke lokasi bom. Amano disuruh Okitama untuk menjaga Mikoto jangan sampai ada yang menculiknya. Ikushima dan Okitama lalu sampai di titik lokasi bom berada. Tapi ternyata tidak ada. Dan Amano menelpon Okitama bahwa Mikoto mengatakan bomnya sudah dipindahkan ke gedung sebelahnya. Di sini baru diterangkan bahwa Mikoto lah peramal yang asli. Okitama meminta Amano untuk mendengar apa saja yang dikatakan Mikoto. Dia lalu berlari ke tempat lain, terpisah dengan Ikushima yang dibawa petugas untuk mengungsi. Amano yang melihat Mikoto yang kesulitan, segera menggendongnya ke gedung yang dikatakan Mikoto untuk mempermudah pencariannya. Dan Amano lebih dulu menemukan bom tersebut. Dengan cepat menyuruh semua orang pergi mengungsi. Okitama yang baru muncul langsung membawa bom tersebut keluar dan berhasil meskipun dia harus pingsan terkena efek ledakan bom. Setelahnya Okitama sadar, dia berdampingan dengan Mikoto yang juga pingsan. Banyak sekali pertanyaan bagi Amano saat ini. Okitama hanya mengatakan bahwa Mikoto adalah peramal asli. Menyelamatkan banyak orang adalah takdir untuknya. Kemudian datang Aranami menanyakan keberadaan Ikushima. Sedangkan Amano menyangka Ikushima dibawa oleh polisi. Dia pun tidak mengangkat telepon. Tapi ketika Aranami pergi, HP Mikoto mendapat telepon dari ibunya. Tapi bukan ibunya di balik itu.
melainkan seseorang misterius yang meminta membawa Mikoto di sebuah gedung di Shinkiba. Dan orang itu hanya meminta orang-orang dari kantor anomali saja yang datang, tidak dengan polisi. Sebenarnya di sini Okitama lebih mementingkan keselamatan Mikoto, tapi Mikoto sendiri akan ikut demi menyelamatkan ibunya. Mau tidak mau, Okitama menuruti meskipun kali ini musuh mereka mungkin adalah Hiruko. Tanpa bantuan polisi, Okitama meminta bantuan lain untuk membantunya. Sampai di tempat pertemuan, di sana mereka bukan menemui Hiruko, melainkan pemuja fanatik Hiruko. Berjumlah 3 orang. Satu dari tim evakuasi bom, 2-nya adalah asisten guru Mikoto dan teman dari Ikushima. Mereka meyakini bahwa dengan membawa Mikoto, mereka akan disambut oleh Hiruko. Tujuan Hiruko sebenarnya adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang mempunyai kemampuan seperti Mikoto. Memanfaatkan ancaman bom, mempersempit kemungkinan menemukan orang yang mempunyai kemampuan seperti Mikoto. Dan Mikoto di bawah. Okitama, Amano, dan Ikushima dijajarkan dan bom ditaruh di depannya. Tapi saat hendak menekan bom, muncul wanita misterius yang dicari-cari. Hiruko. 3 orang itu menyangka dia adalah Hiruko. Tapi justru dia yang membuat mereka kesulitan bernapas dan justru menyelamatkan Okitama, Amano, dan Ikushima. Dan baru diperkenalkan bahwa wanita misterius itu bernama Toyotama. Dan juga salah satu anggota kantor anomali. Sarita pun datang menyusul. Amano semakin bingung dengan keadaan ini. Okitama akan menjelaskan semuanya setelah mereka melakukan sesuatu. 3 orang pengikut Hiruko dikumpulkan dan Okitama, Toyotama, dan Sarita menggunakan kemampuan dengan mengucapkan lupakan untuk mencabut memori mereka tentang kejadian ini. Setelahnya di kantor polisi, kesaksian palsu diberikan oleh Ikushima dan Mikoto untuk menyembunyikan kemampuan Mikoto. Sedangkan 3 pengikut Hiruko mengakui perbuatannya. Tapi mereka tidak ingat apa tujuan Hiruko dan kejadian penculikan. Amano yang berada di divisi 1 ditanyai oleh Aranami. Apakah memang benar hanya dia dan Okitama saja yang mengalahkan 3 orang sekaligus yang sedang memegang alat peledak? Amano mengatakan iya dan memilih merahasiakan yang sebenarnya terjadi. Di kantor anomali, untuk melindungi Mikoto, Ikushima dan Mikoto akan dipindahkan lalu memulai hidup baru. Permasalahan ini selesai tapi tidak dengan Amano dan Okitama. Okitama menjelaskan pertama-tama, Mikoto adalah Ichikishima Hime no Mikoto, sebuah pilar penting dari para dewa. Dari zaman kuno dia menyelamatkan negeri dari bencana dengan peramalannya. Dengan kata lain, Mikoto adalah seorang dewi. Dan tidak hanya dia, banyak dewa-dewi yang masih hidup di zaman sekarang, menjalani hidup berulang kali dalam wujud manusia di setiap zaman. Tapi mereka seperti layaknya manusia biasa, namun mempunyai kemampuan masing-masing. Menyelesaikan berbagai kasus dengan kemampuan tanpa diketahui oleh publik adalah tujuan awal didirikannya kantor anomali. Tapi semua berubah sejak Hiruko muncul. Saat ini, kantor anomali sedang dalam perang besar-besaran melawan Hiruko. Melanjutkan cerita Okitama, di sebelumnya Amano memotong cerita Okitama. Dia menanyakan kalau banyak dewa yang hidup di zaman sekarang, jadi apakah Toyotama adalah seorang dewi? Okitama menjelaskan iya, dan begitu juga anggota kantor anomali lainnya. Ukino adalah Ukanomitama no Kami, dewa pertanian dan pangan, dan putra dari Susanoo. Sarita adalah Sarutabiko no Kami. Saat cucu Amaterasu, Ninigi, turun ke bumi, yang menunjukkan jalan kepada mereka adalah Sarutabiko no Kami. Dikenal sebagai dewa pemandu jalan. Dia ditugaskan mengawasi kota selagi melakukan pekerjaan pengantaran. Kemampuan lainnya, dia bisa mengetahui lokasi orang yang pernah dilihatnya dimanapun berada. Dan Okitama juga seorang dewa. Dia adalah Okitama no Kami. Kemampuan istimewanya adalah membedakan kebaikan dan keburukan yang dikeluarkan manusia.
Tapi jika berhadapan dengan kasus, kemampuan itu tetap membutuhkan analisa sekalipun sudah terbaca kedengkian pada orang tersebut, tapi mungkin saja terdapat sedikit kebajikan dalam dirinya. Terakhir adalah Toyotama, yang disangka Manu adalah Hiruko. Dia seorang dewi bernama Toyota Mabime no Mikoto, putri dari dewa laut Owatatsumie. Dia mempunyai kemampuan memanipulasi air dengan bebas dan mengendalikan kelembaban udara untuk membuat ruang terlihat terdistorsi. Jadi, Toyotama bukanlah Hiruko. Ogitama tidak menepis perkataan Amano yang menduga Toyotama adalah Hiruko sebelumnya karena dipastikan Amano tidak akan percaya kalau Toyotama dewa yang berbeda. Toyotama bergerak diam-diam untuk mencari Hiruko. Beberapa fenomena sebelumnya disebabkan oleh Toyotama untuk memancing Hiruko keluar. Semua juga berasal dari orang-orang yang berdoa di kuil Toyotama. Tapi Hiruko tidak pernah muncul, hanya saja mengklaim semua yang terjadi atas perbuatannya. Meskipun begitu, Toyotama bekerja secara terpisah dengan Ogitama. Kasus-kasus di dalam fenomena itu tetap Ogitama harus menyelesaikannya sendiri. Dan semua berubah ketika kasus bunuh diri di distrik Otemachi. Toyotama hanya berencana untuk memberi pelajaran kepada para pengedar narkoba dengan menaruh ergat alkaloid. Tapi dia tidak menyangka semuanya malah melakukan bunuh diri dengan cara yang sama. Seolah Hiruko menyadari keberadaan Toyotama dan menyatakan perang. Para dewa-dewa ini sudah hidup sejak zaman kuno. Tapi bukan tubuh mereka, melainkan jiwanya. Tubuh yang para dewa masuki tetap akan mengalami kematian. Tapi jiwanya akan pergi dan berpindah ke bayi yang akan dilahirkan. Kenangan sebagai seorang dewa akan tumbuh ketika tubuh itu menginjak masa kanak-kanak. Semua dewa bisa melakukan pelaksanaan ritual bernama ritual pemisahan untuk menghapus ingatan seseorang berkenaan dengan dewa dengan mengucapkan kata lupakan. Contohnya sudah dilakukan di episode sebelumnya kepada 3 pengikut Hiruko. Tapi ritual itu tidak hanya bekerja pada manusia, tapi juga para dewa. Ketika itu dilakukan pada dewa, ingatannya sebagai seorang dewa akan hilang baik jiwa dan raganya untuk selamanya. Itulah yang terjadi sebenarnya di balik kasus penculikan roh, bahwa orang-orang yang hilang tersebut adalah para dewa-dewi yang dimusnahkan selamanya oleh Hiruko. Hal ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah kehidupan para dewa. Setelah semua penjelasan Ogitama, meskipun sulit dipercaya, tapi Amano berusaha meyakini hal ini, dan dia merasa menangkap Hiruko juga bagian dari tanggung jawabnya. ヒルコを捕まえることが私の使命のような気がします。 Sekarang pindah ke kasus yang akan terjadi di episode ini, yaitu kutukan Inugami. Para korban yaitu wanita pemengaruh kecantikan. Kematian yang sama yaitu tercekik karena terlalu banyak makan. Hiruko mengklaim perbuatan dirinya dengan menyebut itu adalah kutukan Inugami. Inugami adalah roh anjing yang merasuki manusia, menjadikan mereka rakus. Keturunan Inugami bisa mengendalikan roh ini melalui sihir. Mereka bisa menyuruh Inugami merasuki sasaran dengan menaruh rambut anjing yang diisi kutukan di sekitar badan target. Di kantor polisi, Ogitama melihat semua korban mempunyai suplemen yang sama. Dari informasi yang didapat, suplemen itu memiliki manfaat sebagai anti penuaan. Ogitama melihat data-data milik korban dan melihat seseorang yang membuatnya tertarik. Menuju untuk menemui orang tersebut, dengan sebelumnya Ogitama meminta Sarita memeriksa isi yang ada di dalam suplemen anti penuaan tersebut. Kemudian sampailah di sebuah klinik, Okuma Beauty Clinic. Terlihat bahwa orang yang dilihat di data korban sebelumnya bernama Okuma dan pemilik dari Okuma Beauty Clinic. Tempat ini adalah tempat yang sama para korban kunjungi sebelumnya. Dan juga Okuma memiliki pasangan bernama Masumi Inuzuka, seorang ahli kecantikan beberapa tahun lalu. Mereka berdua disambut Inuzuka karena Okuma sedang berhalangan hadir. Sempat Ogitama memaksa dan disuruh meninggalkan tempat. Sekretaris Okuma datang dan menyampaikan Okuma memperbolehkan Ogitama dan Amano untuk menemuinya. Sekretaris Okuma bernama Michiko Yashiro dan dia adalah mantan pasangan Okuma. Seorang menemui Okuma yang ternyata sedang sakit parah. Di sini terlihat Ogitama mengenal baik Okuma
Itu karena Okuma adalah dewa bernama Ookuninushi no Kami. Dewa yang terkenal menciptakan provinsi Izumo. Kemampuannya adalah menyembuhkan luka dan penyakit, tapi tidak untuk dirinya sendiri. Umur Okuma sudah tidak lama lagi dan dia juga tidak tahu tentang para korban Inugami semuanya mengunjungi kliniknya. Yang suplemen yang ditemukan para korban sudah diketahui isi dalamnya oleh Kobi. Kobi juga dewa bernama Sakunabikona no Kami, dewa pengobatan, ahli mengenai tumbuhan medis. Isi suplemen ini terdapat daging putri duyung. Okuma akhirnya menceritakan yang dia tahu. Di kehidupan Okuma yang sebelumnya, dia pernah jatuh cinta pada seorang wanita yang bukan dewa. Dan di kehidupannya sekarang, dia bertekad untuk tidak menikah, mengabdikan diri pada bedah kosmetik di bidang kedokteran baru. Michiko adalah pasangan yang menemaninya meskipun tidak secara resmi. Tapi 2 tahun lalu, Okuma bertemu Masumi Inuzuka. Wajahnya mirip dengan wanita yang dia cintai di kehidupan sebelumnya. Okuma pun meninggalkan Michiko dan akan memberikan semua asetnya kepada Michiko ketika meninggal nanti. Disinilah di saat Okuma hanya tinggal memiliki waktu hidup sedikit lagi, tiba-tiba Inuzuka berubah. Dia sangat terobsesi dengan suatu perawatan kecantikan, yaitu penelitian terhadap Yobi Kuni. Yobi Kuni adalah seorang biarawati yang hidup selama 800 tahun setelah memakan daging putri duyung. Konon awet muda dan abadi akan didapatkan seseorang yang memakan daging putri duyung dan akan dijuluki Yobi Kuni. Inuzuka telah mengumpulkan awetan putri duyung dari seluruh negeri. Meskipun banyak yang beredar adalah barang palsu, tapi sebagiannya mungkin saja ada yang asli. Dan Inuzuka menyampurnya ke dalam suplemen, memanfaatkan para pemengaruh kecantikan sebagai subjek percobaan. Bagi Okuma, Inuzuka adalah monster yang terobsesi dengan hasrat akan kecantikan. Okuma meminta Okitama untuk menghentikan Inuzuka. Mereka lalu masuk ke ruangan kerja Inuzuka. Terlihat banyak sekali putri duyung yang diawetkan. Tidak mudah mengumpulkan sebanyak itu. Mungkin Hiruko membantu Inuzuka mengumpulkannya. Sedangkan di sisi Inuzuka, dia sedang menuju ke suatu tempat untuk menjemput awetan putri duyung yang baru. Sampai di tempat pertukaran Inuzuka, Okitama dan Amano juga sampai di sana berkat Michiko yang diam-diam juga menyelidiki Inuzuka. Tapi di sana mereka malah menemukan Inuzuka yang disekap disusul oleh mereka berdua. Inuzuka tidak bertemu dengan Hiruko, tapi ke sini untuk membeli awetan putri duyung saja. Dan pemimpin dari yang menjual itu ternyata adalah Michiko. Michiko lah yang sebenarnya bekerja sama dengan Hiruko. Dia diperintah untuk Inuzuka tertarik dengan keabadian dari putri duyung. Michiko juga diberikan rambut Inugami oleh Hiruko untuk ditaruh ke para eksperimen Inuzuka. Jika proses keabadian itu berhasil, maka mereka tidak akan terpengaruh dengan Inugami. Tapi melihat mereka semua mati, artinya Inuzuka belum berhasil menemukan daging putri duyung yang asli. Sekarang Michiko mendapat perintah Hiruko untuk membawa Inuzuka beserta Okitama dan Amano. Saat hendak dibius, polisi datang. Amano diam-diam meminta bantuan Arenami sebelum datang ke sini. Pindah ke kantor polisi, Inuzuka diminta bertemu dengan Okitama dan Amano. Okitama memberikan data keluarga Inuzuka yang tercatat lahir di tahun 1937. Harusnya sekarang dia berumur 80 tahun lebih. Tapi wajah Inuzuka terlihat muda. Dan Okitama yakin data keluarganya ini pun dipalsukan karena Inuzuka sudah hidup berabad-abad. Inuzuka adalah Yobi Kuni. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi Okitama, mengapa Inuzuka terobsesi dengan daging putri duyung padahal dia sendiri sudah mendapatkan keabadian dengan memakan daging putri duyung? Itu dia lakukan untuk menyelamatkan Okuma. Tapi sayang, Okuma dinyatakan meninggal tadi malam. 90 tahun lalu, Inuzuka kehilangan pria yang dicintainya. Dan sekarang, dia bertemu Okuma yang seakan dia melihat pria yang dulu dia cintai dan ingin menyelamatkannya. Amano memberitahu yang sebenarnya bahwa Okuma adalah seorang dewa. Dan pria 90 tahun lalu dan Okuma yang dicintainya sekarang tanpa Inuzuka sadari adalah
orang yang sama. Dan karena Inuzuka sudah mengetahui Okuma adalah seorang dewa, Okitama harus menghapus ingatan Inuzuka tentang dewa karena Inuzuka bukan seorang dewa. Inuzuka setuju, dia yakin nanti akan bertemu kembali dengan kekasihnya itu. Dan kasus selesai. Di kantor anomali, Okitama memberikan solusi yang masuk akal kepada polisi untuk melepas isu kutukan Inugami. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, Hiruko memanfaatkan Inuzuka untuk membuat keabadian. Mengapa seorang dewa membutuhkan keabadian? Belum ada jawaban yang pasti. Episode ini ditutup dengan Amano tiba-tiba mengajukan pertanyaan lain kepada Serita. Apakah Serita masih tetap suaminya? Semuanya terdiam. Amano mulai menyadari bahwa dia juga seorang dewi dengan nama Ame no Uzume no Mikoto. 雨の娘の御事。私も神なんですね。何があったのか、すべてお話しします。 Selanjutnya adalah flashback 4 bulan lalu untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dilihatkan Hiroka Ootsuki sebelum disingkirkan oleh Hiruko. Dia adalah anggota kantor anomali dan juga seorang dewi, Ogetsuhime no Mikoto, dewi makanan. Dia juga melihat Aranami sebagai teman masa kecilnya yang sudah menjadi polisi. Hiroka meminta Okitama untuk percaya kepada Aranami bahwa dia bisa membantu untuk menangkap Hiruko. Okitama mempunyai pemikiran bahwa mempercayai manusia adalah hal yang sulit dilakukan, tapi dia akan mencoba mempercayai Hiroka. Namun setelahnya terjadi kasus keempat, kasus penculikan roh. Yang diketahui korbannya adalah Hiroka Ootsuki. Kembali lagi ke kantor anomali, Amano adalah ketua kantor anomali yang sebenarnya. Tapi dia harus tetap berbaur bersama kepolisian untuk tidak terlalu menonjol, terutama musuh mereka saat ini. Hiroko pasti akan mengincar Amano terlebih dahulu sebagai Ame no Uzume no Mikoto, yaitu dewa pemanggilan. Ikatan antara para dewa akan sangat melemah jika kehilangan Amano. Tapi Amano tetap akan menyelidiki kasus Hiroko dengan hati-hati. Di sini diperlihatkan kalau Okitama dan Amano memiliki hubungan yang dekat. Mereka berjanji satu sama lain akan saling melindungi. 4 dewa sebelumnya berdasarkan data bahwa mereka mengenal satu sama lain. Mungkin Hiroko sebelum membunuh mereka, dia menanyakan siapa dewa yang dikenal mereka. Jika itu benar, maka target selanjutnya harusnya adalah dewa yang dikenal dengan Hiroka Ootsuki. Pindah ke sebuah perusahaan, Okitama dan Amano berencana untuk bertemu dengan direktur perusahaan ini bernama Futo Tauda. Tapi karena tidak punya janji temu, mereka tidak bisa bertemu dengannya. Jadi Amano akan memanggil Tauda menggunakan kemampuannya. Tentu Tauda yang mendengar pemanggilan dari Ame no Uzume no Mikoto langsung turun menemui. Futo Tauda adalah Futodama no Kami. Di kehidupannya kali ini, dia berkenalan dengan Hiroka Ootsuki. Amano mengingatkan Tauda untuk waspada karena kemungkinan dia sudah dikenali oleh Hiruko. Kemudian, setelah bertemu dengan Tauda, pindah ke restoran. Okitama dan Amano berbincang bagaimana kehidupan manusia saat ini sudah lebih maju dan hampir menyamai kemampuan dewa. Amano membuat asumsi bagaimana jika manusia menyadari keberadaan dewa saat ini. Lalu menggunakan teknologi kecerdasan buatan, dia bisa mengetahui siapa saja yang terdeteksi sebagai dewa dan menghapuskan dewa-dewa itu. Tapi hipotesa itu ditolak oleh Okitama. Andai memang Hiruko adalah seorang manusia yang memakai nama Hiruko dan bisa melakukan apa yang dikatakan Amano tadi, tetap ritual pemisahan hanya bisa dilakukan seorang dewa. Meskipun dalam legenda Jepang, terdapat satu-satunya manusia yang bisa melakukan ritual pemisahan, bernama Enno Ozuno, salah satu penyihir tertua di Jepang. Dianggap penemu agama Shugendo, dia mendapatkan kemampuan setara dewa melalui latihan keras, bisa terbang dan mempunyai murid iblis yang bisa dia kendalikan. Meskipun ada manusia yang bisa melakukan ritual pemisahan, tapi Enno Ozuno hidup di zaman Asuka,
Sulit untuk manusia zaman sekarang mengikuti latihan segigi Enno Ozuno. Di lain tempat, melalui CCTV, hipotesa Amano tidak sepenuhnya salah. Tanpa mereka tahu, terlihat seseorang menggunakan kecerdasan buatan mendeteksi Amano sebagai dewa dengan kemampuan pemanggilan. Esoknya, Amano yang baru selesai dari latihan ditelepon oleh Touda, mengatakan keadaan darurat. Setelah bertemu, Touda mendapat pesan dari Hiruko, yaitu Masahiko Serita telah dihapus. Amano ikut dengan Touda yang tanpa Amano tahu, di lain tempat Serita ternyata masih hidup. Dia ditelepon Okitama bahwa Hiruko sudah menghapus Fumo Touda. Sampailah di TKP Touda, Serita diminta Okitama untuk memastikan apakah Touda memang sudah mati atau tidak dengan mendeteksinya. Dan Serita memang tidak dapat menemukan keberadaan Touda. Lalu Ukino menelpon Okitama. Mendapatkan data dari badan intelijen, terdapat rekaman CCTV yang akan dikirim ke Okitama, yaitu rekaman Touda yang mengajak Amano pergi. Menyadari Amano dalam bahaya, mencoba menghubunginya tapi tidak ada respon. Serita lalu mendeteksi keberadaan Amano dan ketemu tidak jauh dari TKP Touda saat ini. Di sebuah gang kecil, Amano sudah dalam kondisi sekarat. Perutnya ditusuk dengan senjata dewa. Pendarahannya hanya bisa diobati oleh kekuatan dewa. Dengan keadaan darurat, Amano dibawa ke kantor anomali. Ukino sudah membawa Mio Tsukuda. Dia adalah Tsukuyomi no Mikoto, Dewi Bulan. Dia bisa mengendalikan waktu ketika di bawah cahaya bulan. Mio menyuruh Amano ditaruh di bawah cahaya bulan dan luka Amano pun berhasil ditutup. Tapi meskipun sudah disembuhkan, semuanya harus menerima bahwa Amano bukan lagi Ameno Uzume no Mikoto. Dia sudah mengalami ritual pemisahan dan sekarang hanyalah seorang manusia biasa. Sekarang adalah langkah selanjutnya yang harus mereka pilih. Amano otomatis tidak mengingat apapun tentang dewa. Sedangkan keputusan dari petinggi di sekretariat memutuskan untuk membiarkan Amano menjalani hidupnya sebagai manusia biasa. Okitama tidak mau menerima itu. Dia memohon kepada Ukino untuk perlahan membawa Amano kembali ke kantor anomali dengan berharap pelan-pelan ingatan Amano sebagai dewi kembali secara alami. Meskipun mustahil, tapi itu adalah harapan terakhir dari Okitama. Ritual pemisahan tidak pernah dilakukan kepada dewa. Jadi, kemungkinan ingatan Amano sebagai seorang dewi mungkin saja bisa kembali. Dan dengan menangkap Hiruko, dia berharap ada kemungkinan Hiruko bisa mengembalikan ingatan Amano sebagai Ameno Uzume no Mikoto, mengingat Hiruko masih menjadi dewa misterius. Sedangkan di publik, isu Hiruko sudah semakin kuat dengan memakan 5 korban. Sekretariat kabinet meminta bantuan kepada Themis Holding untuk menganalisis data dalam jumlah besar, terutama melacak keberadaan Hiruko yang selalu memposting pernyataannya di internet. Direkturnya bernama Tadashi Kotobuki. Jika dilihat, wajahnya sama dengan orang yang memantau CCTV Okitama dan Amano saat di restoran. Esoknya dimulailah perlahan Amano dibuat kembali ke kantor anomali. Melalui perjalanan panjang dan sampailah di momen ini, dia mulai menyadari bahwa dia adalah Ameno Uzume no Mikoto, dewi pemanggilan dan ketua dari kantor resolusi anomali seluruh domain. Kemudian pasca semua cerita sudah didengar Amano, tidak semua ingatannya kembali dan juga dia masih berstatus manusia biasa. Tapi dia akan berusaha untuk mendapatkan kembali ingatan dan kemampuan dewinya. Di kantor polisi, Aranami mendapat laporan bahwa salah satu putri duyung di ruangan milik Inizuka sebelumnya hilang. Pindah lagi sekarang ke pencuri putri duyung itu. Dia adalah Tadashi Kotobuki. Dia meminta Tsukuyomi no Mikoto, Mio Tsukuda, untuk membangkitkan putri duyung itu. Dengan tujuan permulaan baru, penggantian para dewa. あんたの目的は何なの？首里古生神の総入れ替えです。 Selanjutnya, Mio tampaknya mempunyai perjanjian dengan Tadashi yang belum diketahui. Tapi yang jelas awetan putri duyung itu sudah dibangkitkan oleh Mio dan tampaknya akan dimulai rencana yang sebenarnya oleh Tadashi. Sekarang Tadashi memberikan satu tugas terakhir kepada Mio.
yaitu mencari tahu identitas Ameno Iwatonowake no Kami. Masih belum tahu dia dewa apa dan tidak ada yang tahu keberadaannya di kehidupan ini. Tapi ada satu cara untuk menemukannya yang sudah dipersiapkan oleh Tadashi. Kemudian di publik, Hiruko memberi pernyataan bahwa permulaan baru sudah mencapai tahap akhir. Di kantor anomali, tim Aranami juga ada di sana karena terdapat kasus beberapa korban yang mati kelaparan. Jika dilihat di awal episode ini, pelakunya adalah Mio Tsukuda. Tapi di sini polisi memang menangkap CCTV Mio berada di sana tapi tidak tahu siapa dia. Anggota kantor anomali pun tahu tapi pura-pura diam dan tidak memberitahu kepada polisi. Lalu datang Nobi dan Ukino. Nobi melaporkan akibat pernyataan Hiruko sebelumnya, ketakutan akan Hiruko di publik naik sampai 80%. Sedangkan 20%-nya menantikan permulaan baru oleh Hiruko. Dan Ukino menanyakan tentang hilangnya salah satu awetan Putri Duyung milik Inuzuka yang disita polisi. Aranami mengatakan sedang melakukan interogasi kepada petugas-petugas yang masuk ke ruangan penyimpanan Putri Duyung. Lalu dia menanyakan kartu akses milik Amano. Amano menunjukkannya dan memastikan kartunya selalu ada di tasnya. Setelah polisi dan Nobi pergi, barulah Amano diberitahu bahwa yang terekam di CCTV di kasus kali ini adalah Mio Tsukuda, Tsukuyomi no Mikoto. Amano menanyakan bagaimana kalau seorang dewa membunuh manusia. Jika itu terjadi, maka para ketua anomali di semua cabang Jepang akan memberi keputusan. Dan jika keputusannya adalah bersalah, maka dewa itu dikirim ke dunia bawah tanah atau disebut Yomi oleh dewa bernama Ameno Iwatonowake no Kami, dewa yang menjaga antar batas dunia. Untuk memastikan, Okitama dan Amano akan pergi menemui Mio. Di kantor polisi, Aranami membawa Nobi. Aranami sekarang mencurigai kantor anomali berkaitan dengan Hiruko. Orang yang mencuri awetan Putri Duyung di ruangan penyimpanan, yang bisa masuk hanyalah polisi dan harus menggunakan kartu akses. Dan kartu akses Amano muncul di waktu bersamaan dengan awetan itu hilang. Dilihat, Amano tadi tampaknya tidak tahu apa-apa. Aranami menganggap mungkin ada orang yang membuat kartu akses Amano untuk mengelabui. Atau ada orang di kantor anomali yang menggunakan kartu akses Amano untuk masuk. Jadi Aranami meminta Nobi untuk bekerja sama dengan memberitahu siapa dan apa sebenarnya kantor anomali itu. Nobi menolak untuk bekerja sama. Untuk diketahui, Sekretariat Kabinet mengirimkan wakil komisarisnya untuk bekerja sama dengan kantor anomali. Tentu mereka tahu tentang para dewa yang bekerja di kantor anomali, tapi harus dirahasiakan. Ketika masa tugasnya berakhir, orang tersebut akan dihilangkan ingatannya yang berhubungan dengan dewa. Pindah ke Okitama dan Amano ke tempat kafe milik Mio. Tapi dia tidak ada, hanya karyawan yang kebetulan sudah lama dengan Mio. Di sini karyawan itu menceritakan kehidupan Mio. Mio mempunyai putri bernama Emma. Putri yang bekerja keras untuk mengurangi beban ibunya dan belajar demi menjadi akuntan publik tersertifikasi. Dia bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah kedai, tapi muncul masalah. Tersebar video seorang pelayan wanita di sebuah restoran sedang bencengkrama dengan pelanggan pria kelas atas. Video itu tersebar di internet dan orang-orang mencari kambing hitam dan sasarannya adalah Emma. Entah bagaimana Emma yang menjadi sasaran padahal itu bukan dia. Tapi kecaman mulai berdatangan dan membuat Emma takut dan akhirnya dia memilih bunuh diri. Atau lebih tepatnya Emma ini terkena berita hoaks dan dia menjadi sasaran. Mio berusaha mencari siapa yang membuat postingan palsu tersebut. Melalui jalur hukum, akun orang yang membuat postingan itu dibuat melalui server asing. Jadi mustahil menemukan identitasnya. Mendengar cerita itu, Amano yakin Mio pasti orang yang baik. Mungkin korban yang dibuat mati kelaparan adalah orang-orang yang diduga merundung Emma. Jika memang iya, siapa yang memberi Mio informasi untuk mengidentifikasi mereka? Sedangkan di tim Aranami, mereka juga sudah mendapat nama Mio dan motif membunuhnya. Mereka juga bergerak untuk mencarinya. Dan tampaknya rencana Tadashi untuk Mio akan dilaksanakan malam ini. Di sisi Ukino, Nobi memberikan data-data para korban Mio.
Nobi lalu menanyakan bagaimana kantor anomali lebih dulu tahu tentang Mio Tsukuda. Ukino tidak menjawab. Sedangkan di kantor anomali, tiba-tiba Mio datang menyerahkan dirinya ke kantor anomali bahwa benar dialah yang membunuh di kasus mati kelaparan ini. Ukino pergi untuk mengadakan rapat dengan kantor cabang lain. Hukuman apa yang akan diberikan kepada Mio? Sebelum hasil rapat diputuskan, Okitama menanyakan sejak kapan Mio bekerja untuk Hiruko. Mio menjawab sejak menyelamatkan Amano. Dia menuruti Hiruko demi mendapatkan informasi yang membuat postingan palsu putrinya. Sebagai ganti informasi itu, Mio harus membangkitkan bangkai Putri Duyung. Mio tidak mau mengatakan siapa Hiruko, dan hasil keputusan sudah dikeluarkan bahwa Tsukuyomi no Mikoto akan diusir ke dunia bawah tanah. Lokasi eksekusinya ada di kantor anomali ini dan Ame no Iwato no Wake no Kami akan datang ke sini. Ukino memerintahkan semua pintu dibuka sebagai adat dan semua harus meninggalkan tempat ini kecuali Tsukuyomi no Mikoto. Hal ini dilakukan karena Ame no Iwato no Wake no Kami adalah dewa yang penting. Identitasnya sangat dirahasiakan. Jika Ame no Iwato no Wake no Kami sampai dihapuskan, gerbang Yomi akan terbuka dan semua dewa akan ditarik ke Yomi atau dunia bawah tanah. Mio lalu dibawa ke sel tahanan kantor anomali. Pindah lagi ke kantor polisi, Nobi menemui Aranami. Tampaknya dia mulai ragu untuk mempercayai kantor anomali. Ditambah sudut pandang pemerintah mulai berubah saat menerima informasi baru. Nobi lalu membawa seseorang, dia adalah Tadashi Kotobuki. Informasi baru itu datang dari Tadashi dan tampaknya dia sedang mengadu domba polisi dan kantor anomali. 5 korban dalam kasus penculikan roh semuanya pernah berhubungan dengan kantor anomali. Lalu Nobi meneruskan sisa informasi dari Tadashi tadi dengan memberitahu Aranami dan Nonomiya bahwa kantor anomali berisi para dewa. Dan juga Nobi memberikan rekaman CCTV kantor anomali baru-baru ini. Terlihat Mio datang mengunjungi kantor anomali. Pindah lagi ke sisi Mio yang menunggu kedatangan Ame no Iwato no Wake no Kami dan muncullah dia. Nanda. Dia adalah Okitama Miyabi. Okitama memakai nama dewa Okitama no Kami untuk menutup identitas dewa aslinya. Dan ketika Okitama akan mengirim Mio ke Yomi, semua terhenti karena kedatangan Aranami dan Nonomiya. Akibatnya Mio dibawa duluan oleh Nonomiya. Keadaan ini dimanfaatkan Mio untuk kabur menggunakan kekuatannya yang membuat Nonomiya pingsan. Okitama berusaha mengejar Mio, sedangkan Mio yang berhasil kabur mengirimkan pesan kepada Tadashi. Ame no Iwato no Wake no Kami adalah Okitama Miyabi. Tadashi berhasil menjalankan rencananya. Kembali lagi ke Mio, dia bertemu seseorang dan hendak membunuhnya. Tapi justru dia yang ditusuk orang itu. Dia lebih dulu diberitahu oleh Hiruko akan ada yang mengincarnya. Orang itu adalah yang pertama kali membuat postingan palsu tentang Emma. Dia lalu pergi meninggalkan Mio yang dalam kondisi tertusuk. Okitama dan lainnya baru tiba. Mio harusnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan kekuatan bulan. Tapi dia tidak melakukannya. Dia merasa sudah lelah. Baginya manusia yang sekarang tidak seperti dulu yang saling peduli satu sama lain. Mio memilih untuk melakukan ritual pemisahan kepada dirinya sendiri. Tsukuyomi no Mikoto hilang dan tidak akan kembali hidup di kehidupan lainnya. Berpindah ke Tadashi, dia menyuruh seseorang untuk menghapus Okitama Miyabi. Orang yang disuruhnya itu adalah Ukino. Ame no Iwato no Wake no Kamiを消してください。Di kantor polisi, Okitama diintegrasi oleh Aranami. Tapi, Kanki Takahashi, nama pelaku yang membunuh Mio, datang ke polisi untuk menyerahkan diri. Amano sangat marah dengan Takahashi, dia menyuruhnya untuk meminta maaf kepada Mio dan Emma atas perbuatannya. Di saat itu muncul data histori percakapan di HP Mio. Terlihat dia mengirimkan ke seseorang, Ame no Iwato no Wake no Kami adalah Okitama Miyabi. Okitama menanyakan kepada siapa Mio mengirimkan itu. Sayang pesan itu dikirim ke kartu SIM sekali pakai, sehingga tidak bisa
diidentifikasi orangnya dan lokasinya di mana. Okitama segera pergi meskipun Aranami mencegah, tapi tidak ada surat penahanan atas dirinya membuat Okitama tidak perlu berlama-lama di sini. Okitama menuju kantor anomali. Di sana ada Ukino yang kita tahu dia sedang berbincang dengan Tadashi untuk menghapus Okitama. Tentu Okitama menyadari hal itu di saat Ukino akan menempelkan sesuatu bernama jimat kertas ke Okitama. Okitama langsung melawan balik. Jimat kertas itu digunakan oleh Hiruko untuk merasuki orang yang ditempelnya itu atau bisa mengendalikan orang itu dari jauh. Atau lebih tepatnya Hiruko sedang merasuki Ukino. Tapi pada akhirnya Ukino terkena tusukan senjata dewa oleh Ukino. Melihat Hiruko tidak melakukan ritual pemisahan, artinya dia tidak bisa melakukannya menggunakan tubuh orang lain. Okitama menanyakan, Hiruko juga seorang dewa. Matinya Okitama, maka Hiruko juga akan terbawa ke Yomi. Hiruko tidak mempermasalahkannya, dia sudah hilang harapan dengan manusia. Permulaan baru yang dia canangkan adalah menghapus dewa dan menyerahkan dunia pada para manusia yang terpilih. Dan pembicaraan terpotong ketika Serita, Kobi, dan Toyotama datang. Hiruko memperingatkan Okitama untuk tidak mati dan melarikan diri. Jika itu dilakukannya, maka Hiruko akan membunuh Amano. Dan Hiruko keluar dari badan Ukino. Okitama meminta pertolongan untuk jangan membiarkan dirinya mati. Ia lalu mengatakan sejujurnya bahwa dia adalah Ameno Iwato no Waki no Kami. Tapi justru itu Okino akan melaporkan ke kantor cabang lain untuk meminta bantuan. Tapi Okitama menghentikannya. Pasti keputusan mereka akan membiarkan Okitama mati untuk jiwanya berpindah ke tempat lain. Sedangkan Okitama mempunyai janji untuk melindungi Amano. Di sisi Amano, di kantor polisi, dia baru diberikan data oleh Nonomiya mengenai chatting terakhir Mio kepada seseorang. Amano langsung bergegas pergi sambil menelpon Ukino. Amano pun mendapat informasi Okitama dalam kondisi sekarat ditusuk senjata dewa. Dengan tidak adanya Tsukuyomi no Mikoto, mereka membutuhkan dewa penyembuh lain. Di saat itu, Serita datang menjemput Amano untuk menemui satu pilar dewa lainnya, yaitu Susanoo. Takehaya Susanoo no Kami, dewa gila yang diasingkan dari Takamonohara. Terkenal sudah membunuh Yamata no Orochi di Izumo. Dia punya kemampuan menyembuhkan luka dan penyakit. Di kehidupannya kali ini, Susanoo masih anak-anak, mempunyai ayah yang malas-malasan. Saat itu dia disuruh ayahnya untuk mencari alkohol. Di luar, Amano bertemu dengan Susanoo, meminta tolong untuk menyembuhkan seseorang. Di saat itu, Tadashi memantau Amano lewat CCTV. Dia lalu melakukan rekaman suara dengan mengatakan bahwa pemilihan akan segera dimulai, akan banyak korban yang tidak dibutuhkan demi membangun dewa-dewa baru dan permulaan baru. Setelah rekamannya itu selesai, Tadashi memulai tahap pertama. Dia menaikkan frekuensi tertentu sebesar 30%. Apa yang sedang dilakukan Tadashi ini akan dijelaskan nanti. Kemudian di kantor anomali, Susanoo berhasil menyembuhkan Okitama dan Susanoo harus kembali ke rumah sebelum ayahnya memukuli dia. Amano ingin membantu Susanoo bertemu ayahnya, tapi Ukino memberitahu bahwa dewa tidak boleh ikut campur dalam kehidupan dewa lainnya, membuat Amano sedikit kesal dengan tingkah laku manusia. Jadi Amano hanya memberikan kartu pengenalnya kepada Susanoo jika membutuhkan bantuan, dan dia pergi diantar oleh Serita. Kemudian pasca Okitama sudah sembuh, di kantor kabinet, Nobi sudah disambut Okitama, Ukino, Amano, dan Toyotama. Di sini mereka menanyakan tentang kejadian di mana Aranami masuk ke kantor anomali untuk menangkap Mio Tsukuda. Pasti ada yang menghasut polisi dengan memberitahu lokasi Mio sebagai bagian rencana Hiruko untuk memperoleh informasi penting. Dan kemungkinan orang itu adalah Hiruko. Okitama menanyakan kepada Nobi, apakah Nobi tahu siapa orang itu? Tentu Nobi tidak mau memberitahu meskipun kita sendiri sudah diperlihatkan bahwa Nobi yang memberitahu Aranami berkat data yang diberi oleh Tadashi. Sebelum pergi, Okitama mendekati Nobi dan diam-diam mengambil sehelai rambut miliknya. Setelahnya pindah lagi ke kantor anomali, mereka akan menjalani sebuah rencana.
membawa Hitokonushi no Kami, dewa yang mempunyai kemampuan berubah menjadi orang lain dengan hanya menyentuh tubuh atau rambut mereka. Sekarang dia sudah menyamar sebagai Nobi. Dia disuruh pergi untuk mendapat informasi dari Aranami. Singkatnya, tim kantor anomali akhirnya mendapat nama informan yang membantu polisi, yaitu Tadashi Kotobuki dari Themis Holding. Tapi Aranami merasa curiga dengan Nobi KW ini. Jadi Aokitama sendiri yang berbicara untuk meminta Aranami datang ke kantor anomali untuk memberitahu yang sebenarnya. Aranami disambut dengan kemampuan dari Toyotama untuk meyakinkan perkataan Aokitama nantinya. Tapi Aranami masih belum percaya dengan dewa. Aokitama yakin Tadashi adalah Hiruko. Dia meminta Aranami untuk terus dekat dengan Tadashi untuk mendapatkan informasi. Aranami menanyakan kenapa tiba-tiba Aokitama percaya dengan kepolisian. Aokitama tidak percaya semuanya. Dia hanya percaya dengan Aranami. Itu karena pesan dari Hiroka Aotsuki yang memintanya untuk percaya kepada Aranami. Dan di saat inilah Aokitama mempercayai perkataan Hiroka. Aokitama juga memberitahu bahwa Hiroka adalah dewi. Tapi Aranami pergi seperti tidak ingin membantu. Dia masih tidak percaya dengan dewa. Tapi dia percaya bahwa Hiroka Aotsuki adalah seorang dewi. Kemudian dikarenakan Aranami tidak mau membantu, maka Aokitama membuat rencana lain, yaitu menemui Tadashi secara langsung. Yang akan pergi adalah Aokitama, Serita, dan Toyotama. Kobi menyiapkan 2 racun mematikan yang diminta oleh Aokitama. Satu dipegang oleh Aokitama, dia akan meminumnya dan mati seketika. Jadi Hiruko tidak akan sempat menghapusnya. Jika dia nanti tak bisa melakukannya, ada 1 racun lagi yang akan dipegang oleh Serita dalam bentuk cairan. Jika dipecahkan, maka cairan itu akan menguap dan membuat sekitar yang menghirupnya mati seketika. Sedangkan Amano, Ukino, Kobi, dan Hitokunushi no Kami akan tetap di kantor anomali untuk melakukan sesuatu yang diminta oleh Aokitama nanti. Dan berangkatlah mereka bertiga untuk bertemu Tadashi. Di sebuah tempat, akhirnya Aokitama dan Tadashi bertemu. Aokitama menanyakan apakah Tadashi adalah Hiruko yang menghapus 5 dewa dan Amano. Tadashi menjawab, iya, dia adalah Hiruko. Tapi Aokitama mengatakan Tadashi bukan Hiruko. Di kantor anomali, menggunakan jimat kertas yang gagal ditempelkan ke Aokitama sebelumnya, jimat itu dipasang ke tubuh Kobi yang terikat untuk memaksa Hiruko masuk ke tubuh Kobi. Aokitama juga memperhitungkan kemungkinan bahwa Hiruko bisa mengendalikan orang dari jarak jauh. Jadi dia menyuruh Hitokunushi menyamar sebagai dirinya. Melihat Tadashi yang tidak terkejut sama sekali melihat Aokitama di depannya saat ini, menandakan Tadashi tidak tahu jika ada Aokitama KW 1 lagi di kantor anomali. Dengan kata lain, Tadashi adalah kaki tangan Hiruko, bukanlah Hiruko yang asli. Sedangkan Tadashi tidak mau menjawab siapa Hiruko yang asli. Toyotama muncul dari belakang untuk memaksa Tadashi mengatakan yang sebenarnya. Tapi Tadashi ternyata lebih siap dengan membawa pasukan yang lebih banyak. Alhasil, Aokitama dan Toyotama tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Kedua tangan Toyotama dibuat cedera untuk tidak bisa menggunakan kemampuannya. Aokitama juga kalah. Sarita yang harusnya melemparkan botol racun justru ikut membantu menyelamatkan Aokitama dan Toyotama. Tapi dia bukan ahli bela diri. Jadi dia hanya menambah jumlah yang Tadashi tangkap. Dan dengan HP milik Aokitama, dia menghubungi Amano. Tadashi tidak berbicara dengan Amano, tapi dengan Hiruko. Dengan mengatakan, Ameno Iwato no Waki no Kami sudah dia tangkap. Dan Tadashi akan memanggil para dewa-dewa baru dan memulai pemilihan. Mendengar itu, Amano cepat-cepat pergi menuju kantor polisi divisi 1 untuk menemui Aranami. Tapi dia tidak ada. Justru Ninomiya yang ada. Ninomiya lalu mengatakan ada seorang anak kecil bernama Hayano Sano dipukuli sampai pingsan oleh ayahnya karena telat membawa alkohol. Dia ditemukan sambil memegang kartu pengenal Amano. Yang kita tahu, anak kecil itu adalah Dewa Susanoo. Ninomiya menyalahkan para dewa, membiarkan manusia bertindak sombong dan tidak berperi kemanusiaan. Di sisi Tadashi, dia mulai menaikkan frekuensi menjadi 100%. Terlihat orang-orang yang sedang melihat ponselnya satu persatu membunuh diri mereka masing-masing saat mendengar frekuensi tersebut. Fenomena itu juga terjadi di kantor polisi. Mereka menembak dirinya masing-masing. Kecuali Amano dan Ninomiya. Amano mencurigai Ninomiya dan menanyakan apakah dia Hiruko atau tidak. Ninomiya memeluk Amano dan memberi selamat kepada Amano yang akan menjadi dewa baru.
Ninomiya menembakkan jimat kertas kepada Amano dan dia dikendalikan oleh Hiruko. 新しい世界へ。 Selanjutnya adalah babak akhir dari series ini. Hiruko mengumumkan insiden bunuh diri massal sedang dilakukan sebagai bentuk dari permulaan baru. Okitama, Serita, dan Toyotama ditangkap dan dipindahkan ke sebuah tempat. Okitama menanyakan kepada Tadashi apa yang sebenarnya dimau oleh Hiruko. Terlebih Tadashi pun belum pernah bertemu secara langsung dengannya. Tadashi adalah manusia pertama yang dipilih oleh Hiruko. Hiruko mengajak Tadashi untuk bekerja sama menciptakan dunia baru dengan menghapus semua para dewa. Ame no Iwato no Waki no Kami adalah target utama untuk membuat semua dewa terhisap ke dunia bawah tanah atau Yomi, termasuk Hiruko. Sesudahnya dia akan mempercayakan pada manusia yang dia pilih, termasuk Tadashi. Dan dimulailah Tadashi melakukan tugasnya. Dia membuat kecerdasan buatan yang dapat mengidentifikasi para dewa. Sisanya Hiruko yang akan menghapus para dewa. Jimat kertas milik Hiruko juga mampu untuk menelusuri ingatan orang yang ditempel jimat itu. Semua struktur orang di kantor anomali diketahui Hiruko sejak insiden Hiroka Ootsuki. Lalu Tadashi diminta untuk mencari awetan Putri Duyung untuk keabadian. Penjelasan selanjutnya akan Tadashi tunjukkan di tempat lain. Dan Tadashi membawa mereka bertiga ke tempat yang dimana para kandidat dewa baru sedang berkumpul. Sedangkan pemilihan yang dimaksud Tadashi adalah menyingkirkan para manusia tidak berguna yang hanya menghabiskan waktunya dengan ponsel mereka. Dia menyadap ponsel pengguna menggunakan aplikasi media sosial dari perusahaan Themis Holding sendiri. Dari situ dia menaikkan frekuensi tinggi. Orang-orang mendengar itu dengan lama akan merasa depresi dan bunuh diri. Insiden bunuh diri massal sebelumnya di distrik Otemachi adalah bentuk eksperimennya. Sedangkan sisanya yang masih hidup akan dibimbing oleh manusia-manusia terpilih yang ada di ruangan ini dengan meminum pil awetan Putri Duyung. Mereka akan abadi dan menjadi dewa baru. Tapi sebelum meminumnya, mereka akan menyambut kedatangan Hiruko. Dan muncullah dia. Dia adalah Ninomiya Nonoko. Hiruko pun mempersilahkan Tadashi dan yang lainnya untuk meminum pil keabadian. Dan sekarang adalah ritual pemisahan Ame no Iwato no Waki no Kami. Meskipun Toyotama berhasil lepas dari ikatan, dia tetap kalah. Lalu Hiruko mengajak Okitama untuk ikut dengannya. Tadashi langsung melihat belakang kepala Ninomiya dan ternyata dia juga ditempel jimat kertas. Artinya Hiruko masih tidak menunjukkan dirinya. Membuat Tadashi mempertanyakan mengapa Hiruko tidak menunjukkan diri. Hiruko merasa Tadashi dan kandidat dewa baru ini mengecewakannya. Dan seketika mereka semua mengeluarkan darah termasuk Tadashi. Pil keabadian itu terdapat racun yang sudah ditaruh Hiruko. Hiruko merasa mereka tidak layak menjadi dewa baru. Tadashi sebelum mati sempat menembak Hiruko yang merasuki tubuh Ninomiya. Hiruko langsung bangun dan menembak Tadashi. Sadar tubuh Ninomiya sudah tidak berguna lagi untuk Hiruko, dia ingin menembakkan jimat kertas kepada Okitama. Tapi di saat itu muncul bala bantuan, yaitu Ukino dan ketua kantor anomali cabang Kyoto, Hinno Kagutsuchi no Kami, dewa api dengan nama Katsumi Hino, dan petarung dari kantor anomali cabang Kyoto, Owatatsumi no Kami, dewa laut dengan nama Mitsuo Owada. Mereka bisa menemukan tempat ini berkat Ichikishima Hime no Mikoto, dewi yang gagal Hiruko hapus. Kobi juga datang untuk membantu Serita dan Toyotama yang cedera. Dan Owada dengan kemampuan dewa lautnya berhasil memojokkan Hiruko. Hiruko yang dipojokkan lalu menyuruh Okitama untuk datang ke kantor anomali sendirian. Dia menunjukkan Amano yang ditahan di sana. Setelah Hiruko pergi, Katsumi berencana pergi ke sana. Tapi dihentikan Okitama. Seperti yang dikatakan Hiruko, Okitama harus pergi sendirian. Hal ini membuat perselisihan antara Katsumi dan Okitama. Dan di sini Okino bersama anggota kantor anomali cabang Tokyo akan menahan Katsumi dan Mitsuo untuk membiarkan Okitama pergi. Sampailah Okitama ke kantor anomali. Selain Amano, di sana juga ada Naobi yang dirasuki Hiruko. Hiruko menyuruh Okitama untuk menembakkan jimat kertas ke dirinya sendiri untuk bertemu dengannya.
Tapi Okitama justru mengatakan bahwa Hiruko bukan seorang dewa. Dia mempertanyakan tujuan Hiruko menjadikan Okitama sebagai target, yang harusnya jika Hiruko juga seorang dewa pasti akan ikut menghilang bersama dewa lainnya jika Okitama dihapus. Lalu Okitama mulai berpikir apakah Hiruko seorang manusia. Tapi Hiruko bisa melakukan ritual pemisahan. Satu-satunya manusia yang bisa melakukan itu hanyalah Enno Ozono. Tapi dia hidup di zaman Asuka. Tidak mungkin hidup di zaman sekarang. Sampai di mana dia bertemu Yobikuni, yaitu Inuzuka yang membuat pemahaman Okitama diputar-balikan. Yang artinya Enno Ozono memperoleh keabadian dengan memakan daging putri duyung. Lalu Hiruko menanggapinya dengan menganggap Okitama hanyalah memberikan deduksi yang tidak berdasar. Okitama sudah memperhitungkan analisisnya. Saat Okitama mendekati Nobi untuk mengambil selai rambut Nobi, Okitama juga menaruh rambut kutukan Inugami padanya. Kejadian itu adalah pasca diketahuinya identitas Amino Iwatono Waki no Kami. Dan saat itu Okitama melihat kedengkian yang besar terpancar pada Nobi. Maka Okitama bertaruh dengan menaruh rambut kutukan Inugami. Kutukan Inugami akan berfungsi kepada manusia, tapi tidak berfungsi kepada orang yang memakan daging putri duyung. Melihat Nobi yang berdiri di sini dan terlihat baik-baik saja, menandakan Nobi sudah memperoleh keabadian. Jimat kertas yang ada pada Nobi hanya trik saja seolah dirasuki. Artinya Nobi adalah Hiruko, atau lebih tepatnya hantu dari zaman Asuka yang menyamar sebagai Hiruko, Enno Ozono. 懐かしいですね。かつては縁のオズヌと呼ばれていました。 Nobi merasakan keabadian itu memiliki batas. Dia merasa akhir hidupnya semakin dekat. Dia tidak ingin meninggalkan dunia dengan manusia seperti ini. Manusia zaman dulu bersyukur atas segala hal dan hidup dengan tulus. Tapi sering perkembangan sains, mereka menjadi angkuh, merasa kalau mereka maha tahu. Menjadikan makhluk hidup paling tidak berperasaan di bumi ini. Dan semua itu karena para dewa terlalu lama memanjakan manusia. Maka itulah dia ingin menghapus semua dewa. Dan dia sendiri yang akan membawa permulaan baru sebagai Hiruko sampai hidupnya memudar. Nobi ingin menghasut Okitama yang juga tidak mempercayai manusia. Tapi bagi Okitama, dia adalah seorang dewa. Setidak percayanya dia dengan manusia, sebanyak apapun manusia mengkhianati dewa, para dewa akan tetap melindungi manusia. Dua pandangan yang berbeda. Dan Nobi bertindak ingin membunuh Amano, tapi Amano sempat melakukan perlawanan. Okitama yang ingin menyerang Nobi harus bekerja lebih keras karena Nobi lebih unggul dalam bertarung dengan kekuatannya. Okitama pun terpojok. Di saat itu Nobi mengatakan apa yang ingin Okitama tahu. Apakah Nobi bisa mengembalikan Amino Uzumi no Mikoto? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena yang menghapus ingatan Amano bukanlah Nobi, melainkan Amano sendiri. Flashback terjadi di mana Amano sebenarnya sudah bertemu dengan Nobi. Saat itu Amano tidak ingin memberitahu siapa Amino Iwatono Waki no Kami. Nobi akan masuk ke ingatan Amano dengan jimat kertas. Amano tidak sadar Touda yang dirasuki menusuk Amano menggunakan senjata dewa, sehingga Amano tidak bisa melawan. Di saat Nobi akan menembakkan jimat kertas itu, Amano melakukan ritual pemisahan kepada dirinya sendiri. Amano menepati janjinya untuk melindungi Okitama tanpa Okitama tahu. Dan Nobi sekarang mendapatkan jimat kertas kepada Okitama dan berhasil. Nobi yang akan melakukan ritual pemisahan terhenti ketika bunyi tembakan terdengar. Yang melakukan itu adalah Aranami. Saat itu tentu Aranami tidak tahu siapa Hiruko, tapi dia memilih untuk menembak Nobi. Terjadilah perkelahian antara Nobi dan Aranami di mana Aranami dalam posisi tersudut. Amano yang berusaha membuat Okitama sadar dalam kondisi diikat, tiba-tiba alat pemanggilannya jatuh di depannya. Dia menggunakan alat pemanggilannya dan berhasil menyadarkan Okitama dari pengaruh jimat kertas. Okitama langsung membantu Aranami untuk melawan Nobi dan mereka berdua berhasil mengalahkan Nobi dan menahannya. Okitama lalu melepas ikatan Amano, tapi Okitama terdiam. Dia mendengar pemanggilan yang dilakukan Amano, tapi Amano masih tetap manusia, bukan kembali menjadi Amino Uzumi no Mikoto.
Okitama meminta maaf kepada Amano karena tidak bisa mengembalikan Amano menjadi dewi. Setelahnya, pasca mengalahkan Nobi, publik diberitahu untuk menghapus aplikasi milik Themis Holding untuk mencegah insiden bunuh diri massal yang terjadi. Tadashi dianggap sebagai penyebab semua ini sekaligus yang membangun sekte pendukungnya. Ninomiya yang berada di rumah sakit juga ditanyai oleh rekannya mengapa dia mengkhianati kepolisian dan bergabung ke sekte itu. Ninomiya mengatakan itu peringatan darinya untuk para yang memanjakan manusia. Cepat atau lambat, Hiruko yang lain akan muncul kembali. Di sisi Nobi, dia ditahan sampai menunggu keputusan dari semua cabang kantor anomali. Jika benar Nobi adalah manusia, maka dia akan dihukum berdasarkan hukum negara. Di sisi Divisi 1, sesuai dengan persyaratan yang ada, Aranami juga akan dihilangkan ingatannya tentang dewa yang dia temui. Dan terakhir di sisi kantor anomali, mereka merayakan setelah berhasil mengalahkan Enno Ozunu. Tapi perayaan ini adalah juga perpisahan untuk Amano. Berdasarkan keputusan para ketua cabang, Amano yang tidak bisa kembali menjadi dewa, maka ingatannya harus dihapuskan. Amano menerima keputusan itu dan Okitama lah yang akan melakukannya kepada Amano. Esoknya, sekaligus sebagai scene penutup, diperlihatkan Amano dan Okitama bersebelahan, tapi Amano seperti tidak mengenal Okitama, meskipun alat pemanggilannya masih dipegangnya. Dan series All-Domain Anomaly Resolution Office selesai. Oke, jadi itu adalah seluruh alur cerita dari All-Domain Anomaly Resolution Office. Sebenarnya ada scene tambahan yang ditampilkan sebagai extra ending, di mana Ninomiya menghilang dari kamar rawatnya, meninggalkan sebuah perahu buluh, perahu yang dipakai oleh dewa Izanami dan Izanagi untuk menghanyutkan bayi mereka, yaitu Hiruko. Seperti memberi tanda bahwa mungkin akan ada season 2 dari series ini. Tapi tidak perlu ditunggu karena series Jepang memang hobi menggunakan open ending di setiap seriesnya. Terkadang hanya untuk membiarkan penontonnya sekedar berdiskusi. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana bisa Amano yang melakukan ritual pemisahan tetapi tubuhnya tidak ikut hilang. Mengingat ritual pemisahan jika dilakukan maka jiwa dan raga dewa tersebut akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Apakah Enno Ozunu punya kemampuan untuk membuat tubuh dewa tidak ikut hilang? Karena saat itu dia ingin masuk ke dalam ingatan Amano meskipun Amano sudah melakukan ritual pemisahan. Mungkin itu hanya pertanyaan pribadi saya saja yang tidak dijelaskan di series ini. Bagi saya series ini menekankan bagaimana manusia zaman sekarang terlalu terlena dengan teknologi yang sudah maju, terutama pada ponsel. Terkadang menimbulkan hal negatif. Terlihat bagaimana semua isu Hiruko gampang menyebar lewat media sosial. Perundungan yang dialami oleh anak dari Tsukuyomi no Mikoto hanya karena hoaks di media sosial, dan ditutup dengan bagaimana yang bunuh diri massal hanya terjadi pada orang-orang yang bermain ponsel. Sedangkan yang tidak bermain ponsel itu dianggap sebagai manusia yang terpilih. Mungkin ini bentuk pesan atau sindiran yang dibuat pada series ini. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih yang sudah menonton. Series ini bisa kalian tonton di Netflix untuk mengetahui hal-hal yang lebih detail. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan sampai jumpa di video berikutnya.